Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah sampai dengan maghrib ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh ibadah kita, terkhusus salat maghrib yang telah kita tunaikan beserta amalan sunnahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Selanjutnya seperti biasa kita akan teruskan kembali bahasan kita dalam sesi kajian pekanan Al-Quran Sunnah Solution, yaitu menghadirkan solusi-solusi kehidupan yang berdasar pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti disampaikan bahwa insyaallah menuju kepada bulan berikutnya kita akan bagi sesi kita kepada 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian untuk membahas persoalan-persoalan atau isu-isu aktual yang kiranya bisa kita berikan pandangan dan solusi dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang kita bahas solusi, ya, bukan menghadirkan persoalan. Ya, seringkali pembahasan itu lebih kepada menghadirkan persoalan-persoalan yang semakin meluas. Ingat, jika Anda menemukan persoalan, faktanya ada, itu artinya kita diminta untuk menghadirkan solusinya apa. Jadi jangan sampai terjadi perdebatan tidak karuan, semakin melebar persoalan, tapi tidak menghadirkan solusi dalam kehidupan. Itulah sebabnya kita membuat tema kajian kita Al-Quran Sunnah Solution, supaya dengan itu jadi solusi dalam kehidupan kita. Baik, insyaallah pada malam ini, dan saya sudah berusaha dari tadi pagi sampai dengan siang, alhamdulillah terkonfirmasi nanti ada seorang sahabat saya yang juga beliau satu pesantren dan satu angkatan dengan kami. Cuma Allah pisahkan jalan pengetahuan kami. Saya mendalami fokus di bidang agama dan beliau fokus kemudian di bidang umum. Tapi alhamdulillah Allah satukan insyaallah kami kembali untuk melengkapi dan sinergi dalam bidang keilmuan. Beliau salah seorang ahli di bidang saraf neuroscientific yang memperdalam sarafnya sampai ke Kanada, ke Belgia, dan juga jadi narasumber kadang-kadang dalam persoalan-persoalan secara nasional yang kadang dihadirkan oleh stasiun televisi. Ya, pernah di TV One, juga kolumnis juga. Malam ini kita akan padukan antara bahasan Al-Quran dengan sains untuk memberikan solusi pada persoalan LGBT. Nanti kita tawarkan satu solusi dari Al-Quran, di sainsnya kita bahas apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Dari sudut pandang sains, secara ilmiah nanti kita bahas. Secara sejarahnya seperti apa? Ya, beliau tadi menawarkan untuk bisa membahas dengan slide, tapi karena kita akan ada penyesuaian untuk malam ini, kalau memang itu nanti menjadi serial kita akan bahas, sehingga nanti hal-hal yang seperti itu secara saintifik bisa diidentifikasi, ditemukan, dan nanti lebih dalam lagi bisa dicegah jika kemudian tanda-tanda itu muncul dan diberikan solusi jika itu terjadi. Solusinya seperti apa? Nah, tinjauan sains ini nanti kita akan coba kemudian bukan dipadukan, tapi dibahas, ditelisik lebih dalam sudut pandang agama. Ya, karena ternyata nanti kita akan lihat apa yang diutarakan oleh sains modern, seperti sering saya ungkapkan pada Anda, dengan segenap keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuknya sudah diberikan gambaran dalam Al-Quran. Karena itu nanti kita akan coba bagi sesinya. Insyaallah beliau dalam perjalanan diprediksi sekitar jam 7 ya tiba di sini. Jadi saya akan mulai dengan Quran dulu. Ini memang saya terbiasa demikian supaya nanti tidak ada kesan bahwa ini ilmiah, mencari pembenaran dengan dalil Al-Quran. Jadi kita bahas dulu pendekatan dari Al-Qurannya. Setelah itu kemudian kita coba dengarkan sudut pandang ilmiahnya. Di akhir kita berikan solusinya seperti apa. Kalau masih ada waktu kita coba urai beberapa persoalan yang masuk. Dan seperti biasa kita tutup dengan simulasi ya Mushaf At-Taisir, hafalan Al-Quran kita yang menuju kehidupan yang lebih baik dengan hafal Al-Quran, paham dan mengamalkan isinya insyaallah. Baik, sepakat sampai sini?
Tinggal sepakat saja ya, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita coba turunkan dulu ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita semua informasi, ingat, yang dengan itu diminta kita untuk mempelajari, waspada, jika itu kemudian buruk bagi kita, tinggalkan dan ketahui supaya dicegah. Jika peristiwa di masa lalu baik pernah ditampilkan, maka itu maksudnya untuk dipertahankan dan diteruskan kebaikan-kebaikan di setiap masa berganti. Sekarang kita akan bahas bagaimana kisah atau awal mula diinformasikan dalam Al-Quran tentang umat yang terjangkit dengan persoalan yang sekarang diistilahkan dengan istilah kontemporer atau disebut dengan LGBT, dengan segala turunan dan singkatannya. Baik, saya coba turunkan dulu beberapa ayatnya. Kita bahas nanti dari segi nasabnya, kita temukan kemudian komunitasnya, baru kita turunkan beberapa keterangannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin untuk sedikit melambatkan ya ritme uraiannya supaya lebih mudah ditangkap dan dipahami insyaallah. Yang di luar kedengaran suara saya insyaallah? Baik, alhamdulillah kedengaran sayup-sayup ya. Tanya. Pertama kita turunkan dulu satu dalam Al-Quran dulu ya. Baik, kita ambil yang pertama, satu Quran surah ke-7 Al-A'raf. Ambil ayat 80 sampai dengan ayat 81. Dua, kita turunkan kemudian. Kita ambil misalnya Quran surah Hud, surah ke-11, ayat 78 juga sampai 81, kita ambil. Tiga, kita turunkan misal Quran surah ke-27 An-Naml, ayat ke-56. Kemudian kita bisa turunkan juga Allah. Kita ambil 4 ayat dulu untuk menuju ke Isya. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 31 sampai 35. Paling kiri sebelah atas. Kemudian kita coba turunkan komunitas ini adanya di mana. Saya kasih referensi dulu ya. Referensi bukunya atau kitabnya kita ambil berbahasa Indonesia saja supaya mudah dipahami. Ini terjemahan dari bahasa Arab. Judulnya Umur dan Silsilah Para Nabi. Umur dan Silsilah Para Nabi. Bismillah. Umur dan Silsilah Para Nabi. Terbitan Kisti Press ya. Kisti Press. Warnanya putih, ada sebagian kuning keemas-emasan. 219 halaman. Anda lihat halaman ke-80, paling kiri sebelah bawah. Sampai dengan halaman ke-89. Saya ingin turunkan yang ini, sambungkan ke nasabnya dulu. Nanti ayatnya sudah saya turunkan. Untuk mempercepat ke sini, saya mohon izin menulis dengan cepat. Saya turunkan Adam dulu, Quran. Surah ke-15 ayat ke-28. Kemudian ditetapkan sebagai khalifah Quran surah kedua ayat ke-30. Diberikan pengetahuan Quran surah kedua ayat 31. Kemudian disampaikan pada malaikat untuk hormat Quran surah kedua ayat 34. Kemudian ditempatkan di surga Quran surah kedua ayat 35. Saya kotaki yang ini. Ya. Kemudian saya turunkan ke sini. Turun ke bumi Quran surah kedua ayat 38 sampai kemudian berhubungan dan bertemu ya langsung ke contoh saja. Contohnya Quran surah ke-7 ayat 189 menyatu melahirkan keturunan Quran surah ke-4 ayat yang pertama sampai masa keturunan Nabi Nuh alaihissalam itu normal sampai turun Quran surah Nuh Quran surah ke-71 ya mulai muncul persoalan di ayat ke-10-nya. Ini masih normal keadaan sampai ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surah ke-19 sebagai contoh. Ya dari ayat 49 sampai dengan ayat 50-nya. Masuklah dari sini
kita masuk ke masa Nabi Lut. Ini nanti sejaman dengan Nabi Lut alaihissalam. Ini beberapa turunannya, nanti hadisnya saya turunkan sebagai informasi dari Nabi SAW. Saya ini baru turunkan ayat sampai masa Nabi Lut, belum ke masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Tayyib. Saya mulai dari sudut yang sebelah kiri dulu, Pak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwa ketika malaikat dan jin sudah tercipta, lalu Allah memperkenalkan kepada malaikat dan jin akan mencipta makhluk baru. Di jin sudah diciptakan, malaikat sudah diciptakan. Maka difirmankan di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Ketika Allah firmankan pada para malaikat dan jin, saya akan ciptakan makhluk baru bentuknya bashar. Saya pernah terangkan ini, jadi tidak perlu saya panjangkan lagi. Nah, bashar ini yang nanti disebut dengan manusia, disebut bashar karena sifatnya beda dengan malaikat sebelumnya, karena mencampurkan antara takwa dengan nafsu. Ingat, kalau malaikat tidak punya nafsu, cuma takwa saja. Makanya dorongan sifatnya baik. Ini sering saya utarakan. Buktinya firman Allah di Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lawan dari takwa nafsu. Allah hanya berikan kepada binatang saja. Maka binatang dicipta dengan nafsu, sedangkan nafsu kecenderungan lawan dari takwa. Takwa baik, nafsu tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ya, kata Nabi Yusuf, saya walaupun nabi masih manusia. Awas, saya tidak bisa menyucikan diri saya. Saya dijaga oleh Allah, tapi tidak bisa menjadikan dan mengatakan saya suci karena ada nafsu dalam diri saya. Nafsu cenderung mengarahkan pada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bis-su. Kalau nafsu digabungkan dengan takwa, disatukan jadi satu, maka berubah namanya menjadi bashar. Takwa disebutkan 115 kali di Quran, nafsu disebutkan 115 kali di Quran. Nanti yang menunggangi takwa itu malaikat dengan sifatnya. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ketika manusia diturunkan nanti, setan meminta pada Allah menunggangi diri manusia dengan nafsunya. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Makanya sampai hari ini, dalam diri kita akan selalu bertemu dan bergejolak dua hal itu. Kadang kita terdorong untuk berbuat baik, kadang-kadang kita terdorong untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau dipadukan keduanya itu berubah nama menjadi bashar namanya. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Bashar ini diciptakan setelah jin selesai. Ya, buktinya apa? Satu ayat sebelumnya. Quran surah 15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia, bahannya beda dari api yang bergejolak. Saya simpan pembahasan jin, saya simpan malaikat kembali kepada manusia. Disebut dengan apa tadi? Bashar. Baik, setelah itu secara singkat diperkenalkan oleh Allah tujuan penciptaan manusia ini. Bashar. Karena mustahil ada setiap ciptaan Allah yang tidak punya tujuan. Mustahil Allah menciptakan apapun walau sekecil apapun jika tidak ada manfaatnya. Sekalipun hanya nyamuk yang diciptakan, Quran surah kedua ayat 26, paling kanan di pertengahan, ya, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ba'udatan. Ya, hati-hati. Allah tidak merasa malu untuk menciptakan walau seekor semut, walau seekor nyamuk. Seekor nyamuk pasti ada manfaat di dalamnya. Baik, sekarang apalagi manusia. Maka ketika Allah ciptakan manusia, Allah perkenalkan apa tujuan dari penciptaan ini. Quran surah kedua ayat ke-30, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, pelajarilah ketika Rabbmu berfirman pada malaikat, saya akan tetapkan, berikan fungsi pada makhluk yang saya cipta ini sebagai khalifah. Tapi bukan di langit, di bumi. Ingat, khalifah tugasnya bukan di langit, tapi di mana? Di bumi. Baik, manusia tercipta, tugasnya kemudian diumumkan pada malaikat dan jin. Lihat, tugasnya di bumi sebagai khalifah. Baik, setelah itu diberi nama. Nama pertama diperkenalkan pada malaikat. Bahkan langsung pengenalannya dengan penanaman pengetahuannya. Ayat 31-nya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Saya agak cepat. Maka Allah kemudian mengajarkan pada manusia pertama itu yang dinamai langsung dengan nama Adam. Di manusia pertama diciptakan namanya siapa? Adam. Saat diciptakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi pengetahuan yang luar biasa. Apa di antara potensinya? Ini nanti yang akan saya berikan motivasi kepada Anda. Teman-teman,
ternyata bekal pertama yang diberikan oleh Allah bukan materi dunia, bukan apapun, tapi pengetahuan. Dan hebatnya, al-asma'a kullaha. Pengetahuan ini mampu menyebutkan semua jenis benda di semesta. Silahkan Anda cek, ada berapa benda di masjid ini? Kipas angin, tripod, kamera, Masya Allah, kemudian mikrofon, ada, kemudian papan tulis, ada spidol, ada macam-macam, ada yang kadang-kadang kita lihat belum bisa kita sebutkan. Ini baru di masjid. Maka bagaimana dengan potensi menyebutkan di semesta, seluruh nama di semesta. Dan penelitian terbaru menyebutkan, di California ada sementara kampus menyebutkan, meneliti khusus kemampuan memori manusia. Itu paling minimal bisa sampai 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Di kemampuan manusia, memori manusia untuk mengingat, itu paling minimal sampai pada 100 juta gigabyte. Ya, penelitian terkini. Artinya kalau cuma mengingat hal-hal yang kecil itu sederhana teman-teman sekalian. Kita diciptakan pintar. Ingat itu ya, pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Jadi kalau Anda bisa menjadi makhluk yang pintar, jangan memilih bodoh. Paham ya? Ingat, ayat ini menegaskan tidak ada manusia bodoh. Hanya dalam lagu ada manusia bodoh. Makanya jauhkan pada diri Anda, hadirkan kemudian kepintaran-kepintaran kita. Paham ya? Baik, namanya siapa? Adam. Ingat, diciptakan bashar, diutus kemudian fungsinya sebagai khalifah di mana? Bumi, diberikan bekal pengetahuan, disebut dengan nama apa? Adam. Baik, singkat. Ditunjukkan oleh Allah keunggulan pengetahuan ini. Sampai-sampai saking unggulnya, malaikat dan jin diminta sujud sebagai penghormatan. Ya, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara singkat, kemudian Allah berikan ya satu kenyamanan, satu keistimewaan, satu pembekalan, dimasukkan ke dalam surga sementara. Quran surah kedua ayat 35. Ini poin utamanya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Saya kotaki. Fokus. Kami firmankan kepada manusia pertama ini, silahkan nikmati kehidupan di surga yang telah kami siapkan. Tapi bukan hanya Adam pribadi, wa zawjukal jannah. Diterjemahkan apa di situ? Di mushaf terjemahkan apa? Diterjemahkan dengan istrimu. Ingat, zawj asal katanya bukan istri. Zawj itu pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi. Couple. Pasangan serasi. Dan kata zawj itu asalnya netral Pak, Bu. Netral. Jadi bisa berlaku untuk laki-laki, bisa berlaku untuk perempuan. Ya, saling menunjuk pasangan. Jadi kalau Anda misalnya dalam bahasa Arab fasih ingin mengatakan aina zauji, suami mengatakan pada orang lain, aina zauji, mana istriku? Dia bisa menggunakan kalimat zauj. Seperti halnya istri mengatakan, hadza zauji, ini pasangan saya. Di kalimat zauj itu kalimat netral menunjuk pada pasangan yang serasi, baik laki-laki menyebutkan pasangannya untuk perempuan atau perempuan menyebutkan pasangannya untuk laki-laki. Paham sampai sini? Baik, kekinian berubah untuk perempuan jadi zaujah. Zaujah itu asalnya untuk menunjukkan fungsi waris dalam kehidupan. Jadi untuk membedakan mana yang diberikan bagian warisannya, maka untuk perempuan ditambahkan tak pada ujungnya. Asal katanya, baik zauj itu bisa mencakup laki-laki, juga bisa mencakup perempuan. Jadi kalau disebutkan zauj, apa asal katanya? Baik, pasangan yang serasi. Ingat, bukan sekadar pasangan. Pasangan yang serasi. Jadi ketika Allah pasangkan Adam untuk membentuk keserasian dalam kehidupan, juga dengan keserasian ini memudahkan tugas sebagai khalifah di bumi, maka Allah pasangkan Adam dengan siapa pasangan serasinya? Hawa. Masya Allah. Hawa laki-laki, perempuan? Perempuan. Baik, lihat pelan-pelan. Jadi sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah menetapkan pasangan serasinya. Saking pentingnya pasangan ini, saking istimewanya, langsung oleh Allah difirmankan, diumumkan di hadapan malaikat dan jin. Saya tunjukkan kepada Anda, ini pasangan serasi untuk Adam. Siapa dia? Perempuan. Adam laki-laki, pasangan serasinya perempuan. Saking indahnya pasangan ini, malaikat mesti tahu. Jin mesti paham. Dan ditempatkan di tempat yang paling indah. Masuk surga, pasangan yang serasi. Laki-laki, perempuan. Singkat. Adam tugasnya di mana tadi? Bumi. Sementara ditempatkan di mana? Surga ada di mana? Di langit. Baik. Surga di langit, tapi tugasnya di bumi.
Kalau tinggalnya di langit sementara tugasnya di bumi, bagaimana bisa menjalankan tugas kan? Baik, secara singkat, pelan, singkat. Ini bahasan yang butuh penajaman. Tapi secara singkat saja, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, turun kemudian Adam ke bumi untuk menunaikan tugas utama sebagai khalifah di bumi. Hanya nanti Allah tempatkan sementara di surga untuk mendapatkan gambaran kehidupan, bagaimana cara mengatasi ujian-ujian ketika ada di bumi. Makanya Allah berikan gambaran sementara kehidupan di surga, dan surga ini bukan surga yang akan nanti kita tinggali. Karena beda kalimatnya, dan saya pernah uraikan ini. Kalimat surganya Adam menggunakan alif lam, khusus untuk Adam. Sifatnya tunggal, jannah al-jannah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ada alif lamnya. Satu bentuknya tunggal. Kedua, sifat surga Adam masih ada ujian. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Di surganya Adam itu bentuknya tunggal, dikhususkan bagi Adam. Di dalamnya masih ada ujian, masih ada ujian. Sedangkan surga yang kita tempati sudah tidak ada ujian lagi. Tidak ada amalan lagi. Maaf, bentuknya bahkan di Quran disebutkan dengan kalimat nakirah, umum dalam bentuk bahkan jamak. Surga pertama Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin, tidak menggunakan alif lam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133, paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin ya min rabbikum wa jannatin, tidak menggunakan alif lam. Dan kata Nabi, surga kita ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat sebelumnya, tidak pernah didengar kisahnya, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terlintas seperti itu di benak kita. Jadi kalau ternyata nanti yang dimasuki misalnya, surga yang kita akan lihat nanti ternyata bukan surga yang pernah Adam tinggali, karena itu pernah dilihat oleh manusia, pernah didengar kisahnya, pernah dirasakan, dan ada ujian di dalamnya. Paham sampai sini? Tayyib. Adam sementara diberikan gambaran kehidupan miniatur hidup, turun ke bumi. Singkat. Saat turun ke bumi, bertemu dengan pasangannya kembali, ya, Hawa. Kemudian berkehidupan, ini turun ke bumi. Bertemu dengan pasangannya Hawa, berkehidupan. Dan melahirkan keturunan. Quran surah keempat ayat pertama. Ada manusia bukan? Manusia. Hawa manusia bukan? Baik, manusia ketemu manusia, lahir apa? Manusia. Pasti manusia, itu kan? Manusia ketemu manusia, lahir manusia. Baik, lihat baik-baik. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Allah Rabb yang telah memberikan engkau perawatan dan kehidupan. Fokus. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menjadikan kalian bersumber dari jiwa yang satu, Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, zauj. Dan dari itu kami ciptakan pasangannya, Hawa, Adam, Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari Adam dan Hawa kami kemudian tumbuh biarkan, kami kembangkan lahir keturunan-keturunan. Ada lelaki, ada perempuan. Dari keturunan Adam inilah kemudian garis manusia mulai terhubung. Mohon maaf ya, ini yang kita yakini. Jadi tidak ada manusia-manusia di luar apa yang kita yakini dari keterangan Al-Quran. Karena nanti ada teori-teori ilmuwan-ilmuwan yang menyampaikan manusia bersumber dari kera. Ya? Manusia bersumber dari hewan A, hewan B. Kalau itu jadi pilihan Anda, silahkan. Kalau saya menginginkan keterangan Quran, manusia bersumber dari manusia. Paham di sini? Jadi kalau Anda mendapatkan keterangan manusia bersumber bukan dari manusia, sebagai seorang muslim, di situ keyakinan kita dipertaruhkan. Saya menolak teori itu. Jelas ya? Baik, dari Adam, Hawa lahir siapa? Manusia. Jenisnya apa? Laki-laki dan perempuan. Tayyib. Dari sini kehidupan masih normal. Fokus. Kehidupan masih normal. Laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. Singkat. Menyebar keturunan Adam ke seantero negeri berbeda-beda. Kemudian mulai menjalin kehidupan di tempat yang berbeda-beda itu. Tempat disebut dengan syu'ub yang berbeda-beda penyebarannya. Sukunya berbeda disebut dengan qabilah. Jamaknya qabail. Turun Quran surah ke-49 ayat 13. Saya belum tuliskan. Ya ayyuhan nasu, hai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian adalah laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian kami tempatkan kalian menyebar rata, komunitasnya berbeda-beda, beda tempat, wa qabail, sukunya bisa beda-beda. Li ta'arafu, untuk menjalin komunikasi, saling mengenal. Dari mana asal keturunan?
bagaimana membentuk kehidupan, seperti apa mesti dijalani. Fokus, Adam, Hawa, kemudian bersatu, melahirkan keturunan, keturunan menyebar. Sampai di titik ini, belum ada persoalan. Persoalan penyimpangan pertama muncul di zaman Nuh alaihissalam. Jadi penyebaran semakin meluas. Kalau orang sudah menyebar, pengaruh bisa berbeda-beda. Anda punya anak di rumah, anak Anda anak rawat. Ketika di rumah kan Anda kontrol. Persoalannya anak Anda 5 menyebar di tempat berbeda. Apakah kelimanya punya pribadi yang sama? Akan berbeda. Apakah kelimanya akan punya sikap dan pengetahuan yang sama? Akan berbeda. Ya, kalau 5 anak kita saja menyebar akan punya pengalaman berbeda. Apalagi anak cucu Adam yang menyebar membentuk komunitas. Maka lingkungan memberikan pengaruh. Kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lingkungan bisa merubah dia dengan cara apa dia memberikan sudut pandang. Bahkan bisa merubah keyakinan yang sebelumnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman Nabi Nuh alaihissalam ada 5 orang soleh meninggal dunia, ada Suwa, ada Ya'uq, ada Yaghuth dan seterusnya. Meninggal, muncullah setan masuk untuk membisikkan, buatkan patung-patung. Dibuatkan patung 5 orang soleh ini. Mulai muncul penyimpangan. Awalnya hanya untuk mengenang saja. Tiba-tiba lewat, kok kayaknya patungnya melihat kami. Kok patungnya kayaknya memperhatikan. Kok merasa tenang ketika melihat patung. Besok-besoknya hadirlah sesajen, hadir penyembahan. Dari situlah kisah penyembahan patung dimulai. Sehingga Allah utus seorang nabi, seorang rasul untuk memberikan pencerahan kepada umat. Zaman Nabi Adam, umatnya belum ada. Yang ada Adam dengan kerabat. Zaman Nuh alaihissalam sudah ada umat. Karena itu ketika Nuh diutus oleh Allah, itu sekaligus dengan risalah untuk meluruskan umat. Risalah yang diturunkan untuk mengajak umat, maka fungsinya berubah dari nubuah Nabi menjadi risalah Rasul. Karena itulah Nuh dikenal sebagai Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan umat. Dari Nuh ke Nabi Adam alaihissalam ada sekitar 5-6 generasi. Nuh alaihissalam bin Mihlail, bin Matusyala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Satu generasi ini usianya bisa 1000 sampai 2000 tahun. Jadi kalau kita ambil maksimalnya yang 2000 kali 6, 12.000 tahun dari situ. Paham sampai sini? Baik, saya agak percepat sebelum sampai ke Isa. Perhatikan baik-baik. Dari Nuh alaihissalam, penyimpangannya masih penyimpangan ritual. Awas hati-hati. Apakah persoalan jadi selesai? Ternyata tidak. Zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, dihancurkan komunitas manusia pada saat itu, diselamatkan sebagian saja untuk ditunjukkan bekal kepada manusia pada generasi yang selanjutnya. Tayyib, secara singkat, kemudian berkembang dari situ keturunan Nuh alaihissalam, menyebar lagi, sampai terlahirlah komunitas pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Nuh ada 6-7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim inilah teman-teman sekalian, Ibrahim memiliki 2 orang saudara. Satu bernama Haran, yang kedua bernama Nahor. 3 bersaudara. Baik, Ibrahim alaihissalam, Haran, Nahor. Ayahnya dikenal dengan nama Tarikh atau Azar. Tarikh atau Azar. 3 bersaudara, Ibrahim, Haran, Nahor. Demikian keterangan seorang bernama Jahid Muhammad Hajjaz dalam kitabnya Umar dan Silsilah Para Nabi. Tayyib, Haran ini nanti punya anak. Anaknya dinamakan dengan Lut. Nah, di sini kisah kita baru dimulai, ya. Jadi yang tadi baru informasi saja. Mohon maaf ya kalau saya sedikit agak cepat karena inti pembahasan kita yang ini. Di tadi saya sebutkan silsilah dulu supaya paham. Hanya Quran yang menunjukkan kepada Anda silsilah lengkap manusia sebelum diciptakan sampai muncul kisah yang kita bahas. Tayyib, Ibrahim punya saudara siapa namanya? Ini Haran. Ya, Ibnu Katsir menyebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Harannya nanti akan menciptakan nanti atau membuat satu komunitas Bani Haran. Ya. Kemudian ke sini ada Nahor. Haran ini nanti punya anak namanya Lut. Ya, di hubungan Lut ini nanti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah hubungan antara paman dengan keponakan. Di Nabi Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sezaman tidak? Halo? Sezaman tidak? Yang bilang sezaman angkat tangan, ayo. Yang bilang tidak angkat tangan.
Apa maunya antum? Ya Allahu alam siapa? Alhamdulillah. Baik. Lihat baik-baik. Karena ini sezaman dengan ini, apakah kemudian otomatis anaknya ini sezaman dengan ini? Baik, kita jangan main tebak-tebakan. Ingat, kalau persoalan dalil itu butuh keterangan. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita lihat keterangan Qurannya. Quran surah 51 ayat 31 sampai 35. Paling kiri sebelah atas. Nanti ada nabi-nabi yang sezaman dan juga nanti keturunannya bisa sezaman. Ya, nanti kita lihat dalam Quran itu unik, indah ya, keterangannya. Tayyib. Singkatnya, ada malaikat yang menyamar datang singgah di kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda kalau mau baca dari ayatnya, ayat 24 sampai 30-nya dulu, paling kanan. Itu malaikat datang singgah ke tempat Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar kisah para malaikat bertamu ya ke rumah Nabi Ibrahim yang dimuliakan kemudian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Mereka menyamar dalam bentuk laki-laki. Tapi tujuan utamanya itu bukan ke tempat Nabi Ibrahim, cuman mampir saja. Dari mana taunya? Bertanya Nabi Ibrahim di ayat 31-nya paling kiri sebelah atas. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun? Nabi Ibrahim bertanya, apa tujuan Anda datang kemari wahai para utusan? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka berkata, kami ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hukuman bagi satu kaum mereka yang telah melakukan tindakan kriminalitas yang luar biasa. Siapa kaum ini? Bacakan sampai ayat ke-35-nya. Anda akan temukan ternyata kaum yang dimaksudkan adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Dari mana dapatnya? Tafsirkan di Quran surah ke-7 nanti Al-A'raf ayat ke-80 sampai dengan 81-nya. Tafsirkan dengan Quran surah ke-27 An-Naml ayat 56-nya. Tafsirkan dengan Quran surah ke-11 Hud ayat 78 sampai 81-nya. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim dengan pertanyaan tadi dijelaskan oleh malaikat ternyata kaumnya Nabi Lut. Sehingga dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar Lut dilindungi. Maka turunlah kemudian kalimat Allah, ya, fa akhrajna fiha man kana minal muslimin. Kami keluarkan dari siksa itu kalangan-kalangan terbatas yang berislam, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awas hati-hati, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kami keluarkan yang beriman dan tidak kami temukan kecuali satu rumah saja yang muslim, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rumahnya Nabi Lut alaihi salam. Jadi dari sini dapat disimpulkan ternyata Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam arti Ibrahim itu hidup, Nabi Lut juga hidup. Saat dalam masa kenabian Nabi Lut alaihissalam ternyata sezaman dengan diangkatnya kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas di sini? Baik. Jadi kalau saya tanyakan, di zaman siapa Nabi Lut hidup? Baik. Sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Nabi bukan? Rasul bukan? Baik. Nabi Lut Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Tayyib. Yang bilang bukan siapa? Gini deh, yang Nabi angkat tangan. Oh, di belakang. Sekarang perempuan yang angkat tangan, masya Allah luar biasa. Ada Nabi perempuan di sini. Baik, lihat baik-baik. Lut itu juga Rasul. Lut Rasul. Tahu dari mana Rasul? Kita nanti akan teruskan ayatnya. Fokus baik-baik. Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di komunitas. Kalau tadi bapaknya Haran membentuk komunitas nanti Haran, Nahor bentuk komunitas. Nabi Ibrahim nanti dakwah di komunitas, sedangkan Lut alaihissalam tinggal di komunitas yang sangat luar biasa penyimpangannya. Disebut dengan kriminalitas yang tinggi. Kaumnya disebut dengan kaum Sodom. Penyimpangannya nanti disebutkan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 81. Bagaimana sifat penyimpangannya? Dari mana kemudian melahirkan sifat penyimpangan yang sekarang diistilahkan dengan LGBT itu? Dan seperti apa solusinya yang ditawarkan oleh Al-Quran untuk mengentaskan persoalan itu? Kita nanti akan lanjutkan dan lihat setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Sebelumnya saya simpulkan dulu, saya cross check supaya kita paham. Nama manusia pertamanya siapa namanya? Apa keistimewaan yang diberikan? Pengetahuan. Jadi manusia itu pintar atau bodoh? Pasangannya siapa? Hawa laki-laki perempuan? Jadi pasangan laki-laki siapa? Pasangan perempuan siapa? Baik. Nabi Adam tugasnya di mana? Sebagai apa? Khalifah. Ada penyimpangan tidak di masa Nabi Adam? Ada, tapi penyimpangan bukan persoalan akidah.
Kemudian menyebar komunitasnya, baru ada penyimpangan akidah di masa Nabi siapa? Nuh. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam jaraknya berapa generasi? 5 generasi ya. Baik, 5 sampai 6 generasi. Baik, setelah itu habis keturunan itu dengan turunnya kemudian, azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, muncul generasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh berapa generasi? 6 sampai 7 generasi. Baik, saudaranya Nabi Ibrahim namanya siapa? Haran punya anak namanya siapa? Lut. Lut apa hubungan dengan Nabi Ibrahim? Apakah hidup di satu zaman? Baik, Lut tinggalnya di komunitas apa namanya? Sodom. Ada penyimpangan atau tidak? Apa penyimpangannya? Belum kita bahas. Baik ya. Nah, jadi kalau sudah paham sampai sini kisahnya, mengerti uraiannya, ada referensi buku dan kemudian ada referensi wahyunya, kita nanti akan bahas dalam konteks LGBT-nya terkait dengan ayatnya insyaallah setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita coba lanjutkan dulu dengan memberikan gambaran kesimpulan. Di pertama, ingat baik-baik, penyimpangan khususnya seksual yang kemudian diistilahkan dengan istilah berbeda-beda. Ada homoseksual, ada lesbian, ada kemudian sekarang diistilahkan dengan LGBT. Maka diisyaratkan oleh Al-Quran itu sebelumnya tidak pernah terjadi di muka bumi. Tidak di langit, tidak pula di bumi. Jadi ketika Adam diciptakan, normal. Ya, pasangan diciptakan, normal. Sampai ke masa Nabi Nuh, normal. Sampai di masa Nabi Lut, ada peristiwa, ada keadaan yang mendorong penyimpangan itu terjadi. Dan nanti kita akan bahas apa yang kemudian mesti kita sikapi. Jadi kalau ada statement orang tertentu, apalagi mengatasnamakan pengetahuan, nanti kita lihat dari sudut pandang pengetahuan ilmiahnya. Dan dia mengatakan bahwa manusia seperti ini dengan kecenderungan seksual yang berbeda adalah bagian dari fitrah, maka bisa kita katakan Anda berkata sesuatu yang tidak benar. Baik, jadi tidak ada fitrah manusia diciptakan dalam keadaan seperti itu. Karena buktinya apa? Manusia pertama normal, pasangannya normal, kehidupan masyarakatnya normal. Kapan penyimpangan terjadi? Tadi kita bahas ayatnya di masa Nabi Lut alaihissalam yang sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian spesifik kisahnya akan dimulai di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-80 sampai 81. Ini yang coba saya turunkan dalam 15 menit ke depan. Nanti kita dengar keterangannya secara ilmiah. Saya tidak ingin nanti ilmiahnya disampaikan, saya mencari ayat untuk membenarkan. Saya sampaikan dulu ayatnya, seperti ini persepsinya. Nanti kita dengar kesesuaian dengan pengetahuan, seperti apa gambaran penekanan itu dimaksudkan. Saya akan undang dulu sahabat kami supaya kita bisa sama-sama menyimak dengan baik. Ya, ini tampilannya agak beda, ya, karena juga beliau mengambil pengetahuannya di Eropa, di Kanada, sempat ke Belgia. Saya undang malam ini, ya penampilan agak sedikit berbeda antara di TV dengan di masjid. Ya, nanti insya Allah 2-3 kali pertemuan kita rubah penampilannya. Ya. Bismillah, fadal, bisa diingatkan. Mas Iksan Gumilar bisa bergabung bersama kami. Masya Allah ini mengejar acara kita sampai di jalan mobilnya kena demam, panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Silakan. Ya, belum saya minta duduk ya, baru silakan. Silakan. Jazakumullah khair. Baik. Ini wajahnya. Kalau teman-teman melihat ada kasus-kasus ya yang berkaitan dengan, mohon maaf, ya psikologi, kemudian tiba-tiba ada karakter-karakter yang kurang wajar, orang senang marah-marah, ada penyimpangan biasanya di TV One. Nah, ini yang sering muncul wajah yang ini. Ya. Alhamdulillah sekarang hadir bersama kita. Ini beliau pakar otak-otak, ya. Nah, ini meneliti otak-otak manusia dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ya. Silahkan dilihat wajah-wajahnya, nanti akan kelihatan mana yang ada penyimpangannya. Bismillah, kita teruskan dulu karena waktu kita terbatas ya. Baik, teman-teman fokus ke sini ya. Insya Allah spesial malam ini saya hapus sendiri. Baik, supaya Anda bisa fokus nanti melihat. Baik, Pak Ihsan, tadi sudah kita bahas dari segi sejarah bahwa penyimpangan seksual yang sekarang dikenal dengan LGBT dalam persepsi Al-Quran
Itu tidak terjadi di masa Nabi Adam, normal. Nabi Nuh normal, masa Nabi Ibrahim normal. Hanya di masa Nabi Ibrahim, nanti ada komunitas yang Allah utus seorang Nabi khusus, Rasul khusus yang bernama Lut alaihissalam. Nah, kisahnya dimulai apa penyimpangan yang dimaksudkan. Buka Quran ke-7 Al-A'raf ayat ke-80 sampai dengan 81. Bismillah. Idh qala Lutun liqaumi. Idh, kalau ada kata idh dalam Quran, ingat baik-baik, sering diterjemahkan dengan ingatlah. Ingatlah. Baik, kalimat idh sebetulnya bukan hanya mengingat, tapi menghadirkan suasana yang diingat supaya jadi pelajaran untuk kita. Ingat baik-baik itu ya. Biasanya gini, kalau saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, ingat pelajaran di pekan yang lalu. Ketika kita menghafal 10 ayat surah An-Naba. Tergambar di benak Anda? Bagaimana kita menghafal dengan acak, mengurutkan nomor dan sebagainya. Ketika saya katakan ingatlah, kemudian bukankah tergambar visualisasi di otak kita? Pelajaran-pelajaran kita? Dan dari gambaran itu jadi pijakan kita seperti apa kita menyikapi pelajaran di hari ini. Itu kan? Baik, maka ketika Quran menggambarkan situasi yang panjang itu, pengertian yang cukup luas, inilah keunikan bahasa Arab, terkhusus bahasa Al-Quran. Quran hanya ungkapkan dengan 2 huruf saja, idh. Ingatlah, pelajari, dan dari pelajaran itu jadikan kemudian bekal bagi Anda untuk bersikap di masa Anda. Baik, idh qala Lutun liqaumi. Ingat, pelajari ketika terjadi kisah Lut mengingatkan alaihissalam kepada kaumnya. Lut memberikan peringatan kepada kaumnya. Lihat baik-baik. Atatuna al-fahisha. Ini kuncinya. Atatuna al-fahishata. Hei, kok bisa kalian mengerjakan perbuatan? Al-Quran menyebutnya dengan istilah fahisha. Lihat baik-baik. Nanti dari kata ini turun-turun istilah sampai sekarang dikenal dengan istilah LGBT nanti. Dan turunan-turunannya. Di pertama, bahasa Al-Qurannya menyebutkan dengan fahisha. Atatuna al-fahishata. Dan kalimatnya indah sekali. Menggunakan latar belakang, sumber. Kenapa ini bisa terjadi? Kalimat menggunakan atatun. Dari kata ita. Fokus. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Garis bawahi kalimat ini. Kenapa kalian bisa mengerjakan perbuatan fahisha yang tidak pernah dikerjakan oleh satu makhluk pun di semesta ini sebelum kalian? Ingat baik-baik ya. Di sebelum masanya kaum ini, tidak ada yang mengerjakan perbuatan ini di semesta. Satu makhluk pun. Min ahadin. Min nyalit tabu'id. Ahad menunjuk pada personal. Tidak ada satu makhluk pun di semesta. Bukan cuma di bumi. Karena alamin jamak dari kata alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb bagi seluruh alam. Alam. Ada alam hewan, alam tumbuhan, alam jin, alam malaikat. Ketika Quran menggunakan kata-kata dahsyat untuk menunjuk penyimpangan ini dengan menggunakan asal mula kata fahisha, Quran mengatakan saking dahsyatnya makhluk sesemesta tidak pernah mengerjakan ini sebelum kalian. Jadi jin tidak pernah mengerjakan. Jin sedahsyat-dahsyatnya, seburuk-buruk jin, nggak ada jin yang homo. Silahkan cek. Ada orang kemasukan jin langsung melambai? Nggak ada. Mustahil. Saya juga nggak bisa praktekkan. Silahkan cek. Pernah dengar ifrit lesbi? Tidak ada. Jin tidak pernah mengerjakan. Malaikat mustahil. Bahkan karena kalimatnya alamin, hewan pun tidak ada. Di sebelum ini nggak akan ditemukan. Saya belum pernah temukan, nanti silahkan dicari ya. Apakah di tempat Anda ketika Idul Adha nanti seleksi, ada nggak sapi yang homo? Silahkan cek kambing yang lesbi misalnya. Saya belum pernah menemukan kasus pertanyaan, Ustadz, bagaimana status kambing lesbi? Bolehkah digunakan sebagai korban? Silahkan cek, tumbuhan putik dengan benang sari, hewan jantan dengan betina. Ya, tapi ingat baik-baik, kita ingin memberikan solusi malam ini. Kita bukan ingin mencela satu dengan dua orang. Yang kita cela perbuatannya, bukan orangnya. Di Quran mengatakan ini ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan berarti ada solusinya. Bagaimana yang menyimpang bisa dikembalikan kepada jalan yang benar. Ini ada kereta api, ini ada relnya. Dia menyimpang, bukankah dikembalikan kepada relnya supaya lurus lagi? Jadi kunci pertamanya, penyebab ini terjadi, penyebab penyimpangan ini terjadi, satu, fahisyah. Nanti saya bahas ini sedikit saja. Setelah itu dari nuansa pengetahuan yang akan dibahas sahabat kami insyaAllah. Ya, mohon izin ya, Mas Ihsan, saya tidak dahulukan antum supaya nanti tidak terkesan saya mencari dalil untuk membenarkan teorinya.
Baik ya? Di kita kemudian sesuaikan apakah bahasa Quran ini benar atau tidak nanti. Ya. Ayat 81-nya. Apa penyimpangan fahisyah yang dimaksudkan? Innakum. Awas. Lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Apa penyimpangan yang baru kalian kerjakan yang tidak pernah dikerjakan umat sebelumnya? Kalian kok bisa berhubungan seksual sesama lelaki? Homoseksual. Ya. Penyimpangan seksual dengan sejenis. Dengan sejenis. Min dunin nisa, kalian laki-laki kok berhubungan dengan selain perempuan. Dan hebatnya, lihat diungkap apa sumber fahisyah ini? Syahwah, syahwatan. Syahwat. Innakum lata'tuna rijala min syahwatan min dunin nisa. Kalian kok bisa berhubungan sesama jenis, tidak senang dengan perempuan, jadi laki-laki senangnya dengan laki-laki, ya penyebabnya adalah kalian salah melampiaskan syahwat. Nah, jadi Quran memberikan isyarat bahwa penyimpangan seksual ini, ya sumber pertamanya adalah penyimpangan dari sisi syahwat. Pertama, syahwat. Saya hapus dulu. Ingat baik-baik ya, kalau dihapus berarti ada yang bantu, kalau saya hapus berarti saya yang hapus. Ya. Baik, bismillah. Sinyalnya kalau penghapus sudah dekat dengan Anda, itu tandanya ada hal yang harus Anda coba bantu ya. Bismillah. Baik, lihat fokus. Awas ya, perhatikan baik-baik. Satu, kita temukan kalimat fahisyah. Kedua, kita temukan kalimat syahwat. Ini sudah bukan kisi-kisi lagi nih. Ya. Baik. Fahisyah dalam bahasa Arab, terlebih bahasa Al-Quran, itu umumnya adalah penyimpangan yang bersumber atau dilakukan karena tidak adanya kontrol yang baik terhadap syahwat nafsu. Saya ulang. Fahisyah dalam bahasa Arab, jika disebutkan terkhusus dalam istilah Al-Quran ataupun hadis, itu artinya berbagai penyimpangan, keburukan-keburukan yang bersumber dari tidak adanya kontrol nafsu, syahwat. Tanya. Kalau dalam bahasa sekarang, misal pornografi masuk dalam kata fahisyah. Porno aksi masuk dalam kata fahisyah. Setiap segala hal, bentuk perbuatan yang melahirkan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, yang bersumber dari syahwat, tidak ada kontrol terhadap nafsu, seksual khususnya, maka wujud perbuatannya disebut dengan fahisyah. Yang paling menarik, perhatikan baik-baik, kata ini ketika disebutkan dalam Al-Quran, ini selalu bersumber awalnya dari pusat-pusat informasi yang menerima informasi yang tidak tepat. Contoh, mohon maaf baik-baik, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fahisyah dikaitkan dengan zina, dikaitkan dengan penyimpangan seksual, itu selalu diawali dengan sumber-sumber informasi yang terlampau terbuka, yang mendapatkan masukan-masukan yang keliru. Misal, di Quran dibagi dua antara mata dengan penglihatan dan dibedakan. Mata disebut dengan ain, penglihatan disebut dengan basar. Perhatikan baik-baik. Ketika Quran menyebutkan ain, jamaknya ayun, itu disebutkan normal, mata-mata. Tapi ketika disebutkan penglihatan, ini yang paling luar biasa. Quran membagi dua bagian. Ada orang yang terbiasa melihat yang baik-baik, ada orang yang maaf, ya, terbiasa melihat di sekitarannya hal-hal yang tidak baik, yang sesungguhnya itu bisa berpengaruh terhadap syahwatnya. Contoh Quran surah ke-24 ayat ke-30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Saya agak cepat. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, basar, bukan. Lihat, dan katakan pada pria-pria beriman, palingkan pandangannya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghaddul basar di sini ketika dicantumkan di dalam surat An-Nur berbicara tentang peringatan menjauhi perbuatan zina. Perhatikan baik-baik, jaga pandangan Anda dari pengaruh-pengaruh yang mendekatkan kepada zina. Pornografi itu zina, porno aksi itu zina. Melihat tayangan-tayangan tidak baik yang bisa menghadirkan syahwat tanpa kontrol, itu zina. Jadi, pertama kali ketika disebutkan fahisyah, sumber utamanya ada interaksi dalam organ tubuh kita yang terlampau banyak menerima hal-hal yang tidak baik. Sehingga merangsang syahwat dalam tubuh kita,
sehingga mampu tidak terkontrol oleh kita, keluarlah kemudian respon yang tidak diharapkan. Di hal pertama kali kata Quran, penyimpangan ini terjadi kemungkinan besar sumber-sumber informasi berupa penglihatan, ini, pendengaran, nanti disatukan dalam Quran, sama, telinga, pendengaran, baik, pikiran, ya, mencerna pemikiran-pemikiran, yang itu pun datangnya dari penglihatan dan pendengaran. Nah, inilah yang disebutkan oleh Quran, seringkali memberikan pengaruh munculnya fahisyah dalam kehidupan. Baik, apa pasalnya sampai muncul penyimpangan ini? Perhatikan baik-baik. Kalau dalam bahasa singkatnya, Anda kalau terlampau melihat gambar-gambar yang tidak baik, tayangan-tayangan yang tidak baik, maaf, aktivitas-aktivitas yang tidak baik, yang merangsang syahwat berlebihan, itu bisa menjadikan pribadi Anda terpengaruh, bisa berubah keadaan diri Anda. Kalau saya bahas lebih dalam lagi, dalam nanti pandangan bukunya Ibnu Sina, dalam kitabnya Asy-Syifa, Anda akan temukan betapa dahsyatnya pengaruh informasi yang masuk lewat mata, tercerna kemudian ke dalam otak, dan memberikan respon yang luar biasa ke dalam tubuh kita. Saya tidak tahu nanti dalam dunia psikologi, bagaimana ketika seseorang melihat sesuatu yang buruk dalam istilah Quran, itu bisa merusak sumber-sumber kebaikan dalam otaknya. Dan yang paling hebat, saya beri contoh ya, maaf ya, itu bisa menutup pintu kebaikan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-7. Ya. Khatamallahu wa'ada absarihim ghishawa. Contoh paling ringan. Kita mulai dengan telinga dulu pelan-pelan. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Kata Quran ada orang yang telinganya kena sumbatan. Adhanihim waqra. Telinganya kena sumbatan. Bukan gak bisa dengar. Dia dengar bisa. Cuman mohon maaf, karena terlampau banyak mendengar yang kurang baik, akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia mendengar yang baik-baik, tidak ada kepekaan dalam sumber dirinya. Tertahan itu. Allahu Akbar. Kalau Anda baca buku ulama tempo dulu, itu luar biasa. Anda cari kitab, tafsir namanya, Tafsir Al-Jawahir, karya Syekh Tantawi Jauhari. Al-Jawahir. Itu ketika membahas tentang ayat telinga, beliau gambarkan telinganya, gambarkan organnya, sampai ke sudut penyimpangannya, sampai pengaruhnya ke jiwa. Di antaranya kalau Anda mendengar misalnya kalimat-kalimat tidak baik, musik-musik tidak baik, misal informasi yang tidak baik, maka itu akan merangsang ke dalam otak Anda. Kemudian itu yang terbawa dalam keadaan diri kita dan menutup pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Apa dampak yang paling gampang? Sederhana. Dengar azan, tidak ada getaran pada diri Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah azan. Kan baru azan mah, belum qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah qomat. Kan zuhurnya sampai jam 3:25 mah. Masih ada 2 jam lagi. Kalau Anda menemukan tipikal seperti itu di keluarga, coba cek, barangkali banyak yang salah dia dengar dalam kehidupan. Persoalan terkait dengan fahisyah, ada orang yang terlampau banyak mendengar perbuatan-perbuatan, informasi-informasi yang membangkitkan syahwat seksualnya, sehingga dari situlah kemudian, mohon maaf, kata Quran, dia mulai ada penyimpangan. Sehingga nggak terkontrol lagi. Karena terlampau banyak dengar, termotivasi, apalagi kalau berbahaya, mata ikut terjadi di situ. Maaf, mata melihat, telinga mendengar, pikiran terangsang, ini yang paling bahaya. Maka terjadilah penyimpangan pertama di muka bumi zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya, karena terus-terusan melihat seksual, terlihat, sudah kotor, tidak menempat dan sebagainya. Maka kontrol itu hilang, terjadilah hubungan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Secara singkatnya demikian. Jadi kalau kata Al-Quran, sebetulnya manusia itu tercipta normal. Cuman pengaruh lingkungan yang terjadi pada diri dia. Maaf, anak Anda perempuan. Tapi selalu digaulkan dengan laki-laki. Mainannya laki-laki, ketemunya laki-laki, yang dilihat laki-laki, yang didengar suara laki-laki, bergaul dengan itu. Ya, apalagi mengalami peristiwa-peristiwa misalnya, ya perbuatan-perbuatan dikerjakan oleh laki-laki. Semakin banyak yang Anda lihat, semakin banyak yang dia dengar, maka itulah yang dimaksud oleh Nabi. Fa'abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia terlahir dengan fitrahnya, kebaikan, cenderung pada kebaikan. Maka lingkungan, abawa itu bukan cuma ayah. Ingat, bukan cuma ayah. Dalam bahasa Arab, abawa itu lingkungan yang memberikan pengaruh. Lingkungannya, bapak meninggal, ibu masih ada. Ibu meninggal, pamannya ada. Paman meninggal, bapak ada, bahkan ibu ada, paman ada. Anda tempatkan anak Anda di tempat pergaulan yang cukup bebas. Maka lihat bagaimana perubahan yang terjadi. Silahkan cek, Anda rawat di rumah dengan baik. Kemudian paman Anda baik. Tapi Anda tempatkan di sekolah yang pergaulan tidak baik. Silahkan tempatkan, sebulan dia pulang, lihat perubahan. Bagaimana yang terjadi dengan dirinya. Maka dari situ, kebanyakan terjadi fahisyah itu muncul, kata Al-Quran, itu karena pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak baik, yang jadi kemudian pengalaman-pengalaman pribadi dengan sumber-sumber yang ini.
Maka ini bagian dari dalilnya, secara ilmiahnya nanti akan diuraikan oleh sahabat kita. Ya, dan sekarang insya Allah akan dimulai pemaparannya. Nanti kita bisa perhatikan, kalau ini kelasnya dianggap penting, nanti kita akan berikan serial tayangannya. Mudah-mudahan nanti beliau juga menyiapkan slide-slide yang bisa membantu kita untuk memahami lebih baik insya Allah. Ya, ini pengantarnya dari kita. Ayatnya sudah saya sampaikan dan solusinya saya tahan sementara waktu. Ya, sementara waktu karena sudah ada di Quran juga untuk mendengar dulu bagaimana ini dipandang dari sudut pandang ilmiahnya insya Allah. Kita sampaikan dan berikan waktu kepada sahabat kita semua, ya, Mas Ihsan Gumilar. Alhamdulillah, beliau tinggalnya juga dekat dengan kita di Pondok Kelapa. Ya, walaupun kelapanya sudah tidak banyak ada sampai saat ini, baik ya. Baik, alhamdulillah, beliau kemudian meneruskan studinya ke Kanada, ya, untuk memperdalam, ya, di bidang nanti yang beliau sampaikan, neuroscientific, di neuropsikologi, ya, untuk memperdalam bagaimana pengaruh-pengaruh dampak kehidupan dari perilaku-perilaku manusia khususnya. Dan alhamdulillah beliau pun pernah mengalami research atau melakukan research khusus, ya, untuk melihat perilaku-perilaku pada manusia yang menyimpang yang sempat beliau jalani di Belgia. Ya, jadi pendidikan di Kanada, researchnya di Belgia dan mengamalkan ilmunya insya Allah di Indonesia. Dan beliau di antara termasuk yang insya Allah menggunakan ilmunya pada hal-hal yang baik untuk membangun bangsa sekaligus juga, ya, memberikan pencerahan kepada kita umat Islam supaya kembali pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita sampaikan berikan kesempatan kepada Mas Ihsan Gumilar, kita persilahkan. Oh, boleh dipinjam di bawah juga boleh sampai ke rumah ya. Nah, ini. Bismillah. Silakan saya bergeser ya. Tidak apa sana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah sekalian, sebelumnya saya mohon maaf kalau memorinya agak pendek, ini saya hapus, jadi sebelum dihapus mohon dicatat dulu. Ada yang di sini yang punya memori sebagus Ustadz Adi? Yang bisa hafal sampai atas, bawah, titik, koma? Saya sampai hari ini saya coba nggak bisa-bisa. Mungkin ada masalah sama otak saya ya. Baik Bapak Ibu, saya merasa terima kasih sekali Ustadz Adi mengundang saya hadir di jamaah masjid apa ya, Al Ihsan, oke, sama mirip namanya kayak saya. Jujur Bapak Ibu, semua pemirsa, semua hadirin, ini pertama kali saya menyampaikan kasus ini di masjid. Susah Pak menyampaikan hal ini di masjid karena tabu. Tapi yang korban banyak berjatuhan adalah umat Islam, Bapak Ibu. Saya akan mulai. Ini request saja, Bapak Ibu mau minta saya mulai dari mana? Dari kasus, dari mana? Saking banyaknya saya udah bingung Bapak Ibu mau mulai dari mana. Mau dari sebuah kasus? Baik. Ada di sini yang hafiz atau anaknya hafiz? Nggak ada? Waduh, nggak ada yang hafiz anaknya di sini? Yang ya, namanya hafiz, angkat tangan namanya hafiz. 1, 2. Atau yang namanya hafiz juga boleh lah, nggak apa-apa. Masalah 30, 29 juz itu belakang, yang penting hafiz dulu. Nggak ada Bapak Ibu? Baik. Kalau nggak ada, saya beranggapan semua yang di sini hafiz lah ya. Amin, amin. Oke, kalau begitu jadinya semangat kan, ada motivasi ya. Dalam satu kasus sempat saya terdiam sejenak Bapak Ibu. Anak ini 30 juz hafal. Tapi satu kali dia nangis. Kenapa harus nangis? Saya bilang. Saya takut kalau Bapak Ibu saya tahu. Kenapa takut? Takut hafalannya berkurang? Bukan. Oke. Lama dia nangis. Sampai akhirnya, biasanya kalau orang datang ke psikolog itu Bapak Ibu nggak langsung cerita. Ada yang diem, sejam diem aja, ya udah balik aja lagi. Besok datang lagi. Itu biasa Bapak Ibu. Namanya juga orang sakit Bapak Ibu ya. Lama. Sampai bercucuran air matanya. Lalu sampai satu ketika dia mulai, air matanya sudah mulai agak reda, lalu dia bilang, saya mau tanya, ya, saya bilang, ini saya ada yang salah nggak ya? Oh saya nggak tahu, kan Anda yang lebih tahu, saya bilang. Saya itu keluarga saya itu adalah keluarga sangat Islami. Semenjak kecil saya dididik dengan nilai-nilai yang sangat Islami. Sampai saya menjadi seorang hafiz 30 juz. Umurnya belum sampai 30, ya sekitar umur
22. Tapi lalu masalahnya apa? Saya ada mau masalah tapi saya bingung. Nah ini dia. Saya sebagai seorang hafiz ngerti ayat-ayat Quran, tapi ini dia. Saya itu suka kalau lihat cowok. Nah ini dia. Cowok, ini cowok. Kalau mau case yang cewek nanti, tapi sesi selanjutnya mungkin ya. Di cowok ini akhirnya saya bilang kok bisa. Bukannya di Al-Quran itu dilarang. Iya saya ngerti di Al-Quran itu dilarang. Oke. Lalu bagaimana bisa? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa tebak dulu? Oke. Selain lingkungan banyak. Di masjid juga lingkungan Bapak Ibu. Luar masjid lingkungan. Rumah kita lingkungan. Teman. Ada yang temannya yang gay? Saya nanya Bapak Ibu. Nggak apa-apa Mas. Tenang aja Mas. Tenang. Jangan takut. Don't worry ya Mas ya. Tenang. Kalau Mas mulai merasa galau, abis ini boleh ketemu saya. Oke. Di sini ada gak yang nggak punya handphone? Ada yang nggak punya handphone? Kalau zaman sekarang, orang nggak punya handphone pasti disangka alien kan? Lu nggak punya handphone, wah lu aneh banget. Tapi kalau dulu punya handphone, wah ini orang keren banget ya kan? Semua orang punya handphone. Ada yang nggak punya handphone di sini? Ibu nggak ada? Ustadz Adi saya mohon satu pesan. Ya Bu, mau model apa ntar bilang aja. Mereknya apa? Baik, insya Allah jamaah kalau nggak cukup bisa patungan, mohon dibantu saudara kita. Bapak Ibu, percaya sama saya, di zaman now ini, handphone yang ada di tangan kita, di rumah kita, di anak kita, di tangan anak-anak kita, itulah pintu masuk utama orientasi seks dia bisa berubah. Anak seorang yang hafiz 30 itu kenapa dia bisa jadi seperti itu? Jadi satu waktu dia itu browsing, lihat YouTube. Entah bagaimana pop up muncul, tep. Satu hari, wah kaget dia kan, mungkin astagfirullah, saya juga nggak tahu sih dia bilang astagfirullah atau enggak ya. Tapi tidak mungkin sekali biasanya Bapak Ibu. Sekali, biasanya kalau YouTube itu dia tahu, kalau kita klik hari ini tentang masak-masakan, besar kemungkinan besok akan muncul lagi tentang hal-hal seperti itu, masak-masakan. Sekali muncul, besok datang lagi. Dia lihat lagi. Awalnya dia lihat nggak sengaja. Tapi seperti Ustaz Adi bilang, manusia punya nafsu. Sekalipun seorang hafiz 30, dia punya nafsu. Ketika dia kehilangan kontrol, ketika setan masuk, disitulah letak pintu gate utamanya orang bisa menuju ke neraka. Atau hidupnya menjadi lebih sulit. Apa yang terjadi pada anak ini adalah seperti itu. Awalnya dia tidak sengaja melihat, tapi karena terus menerus melihat ya Bapak Ibu, nggak dengar. YouTube. Orang kalau dengar YouTube, pasti yang dicari pertama adalah kepuasan mata, betul nggak? Ada yang pernah di sini nyetel YouTube sehari, lalu nggak ada gambarnya, suaranya doang? Ya, mungkin nggak laku YouTube. Jadi Bapak Ibu, ini satu case. Bahwa hari ini, sekalipun mungkin kita besarkan anak kita dengan nilai keislaman, bukan berarti mereka tidak rentan. Probabilitas untuk kena risiko itu akan ada. Itu kasus pertama Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan sambung dengan kasus kedua, tapi sebelumnya, ketika kita berbicara kasus LGBT, maaf ya Mas ya, ini, aduh saya nggak biasa ngelanggahin orang. Ini nggak apa-apa kan saya nulis kata-kata agak tabu, tapi insya Allah saya nggak buat, saya S aja lah ya. S. S-nya maksudnya apa? Kira-kira Pak? S teh? Bapak haus dari tadi pengajian? S, oke? Ya, seks. Bapak Ibu, dalam dunia psikologi, bertahun-tahun saya melajari psikologi, di situ saya baru menemukan Islam itu keren banget. Bro and sis. Kenapa? Kita selalu diajarkan bahwa Islam itu selalu ada di pertengahan, bukan? Dalam dunia psikologi, ketika seks itu berlebihan, katakan ini berlebihan, dia masalah Bapak Ibu. Ketika seks itu enggak ada sama sekali, banyak juga yang datang psikolog.
Jadi nggak punya ini dan punya ini berlebihan itu menjadi masalah. Dan Islam itu mengatur, makanya kenapa ini tuh tetap ada dalam tempat yang proporsional. Apa yang terjadi? Nah, saya akan coba terjemahkan, tapi kalau Bapak Ibu nggak paham, boleh tanya saya nggak pakai jargon-jargon. Apa yang terjadi, kalau kita melihat, ini hampir semua Bapak Ibu, yang pernah dengar ini nggak? Istilah mereka begini, kami itu gay, kami itu lesbian, kami itu biseksual, itu karena sudah bawaan dari sananya, bawaan lahir. Pernah? Pernah ngalami? Bapak sering? Coba. Aduh. Mudah-mudahan Pak agak kembali lagi lah Pak, lebih mendekat ke depan Pak. Ya. Bapak Ibu pernah dengar kan? Bapak Ibu percaya sama saya, tidak ada satu case pun yang saya temukan, dia itu menjadi lesbian, gay, atau dua-duanya, itu karena bawaan lahirnya enggak. Pasti ada faktor X yang membuat dia seperti ini. Oke, saya tanya ibu-ibu boleh ya? Ibu-ibu punya suami? Oke. Ibu-ibu, namanya juga ibu-ibu, lupa saya. Saya akhir-akhir ini jadi agak skeptis kalau lihat ibu. Oh, saya udah punya suami, tapi di benak saya tuh Bu, saya kadang bertanya, ibu benar suaminya itu laki-laki atau enggak gitu. Saya bertanya, apa saya yang sakit terlalu banyak ketemu ini sehingga pikiran saya jadi, saya juga nggak tahu sih. Bu, ada satu case. Ini kasus ini sampai hari ini saya masih ingat. Dia punya anak, sudah kuliah. Ketika dia habis anterin anak dia, ceritanya habis nganterin anaknya, dia mampirlah ke asrama si anaknya yang kuliah. Dia mampir ke asrama mahasiswa. Ini bapak-bapak udah ubanan Bu. Tapi mainnya itu, maksudnya main berkunjung ke anak mahasiswa ya 18-22 tahun. Singkat cerita, kepergok bapak ini, mohon maaf, sedang main ya dengan anak muda ini, cowok. Kaget, kalau orang dalam kondisi panik Bapak Ibu, itu otak bagian depan ini, persis di belakang dahi, itu adalah direkturnya otak. Jadi dia yang mengatur. Jadi ketika orang dalam kondisi-kondisi emosi yang sangat panik, besar kemungkinan kadang-kadang kita melakukan hal yang di luar nalar kita, betul nggak Bapak Ibu? Yang tadinya dia nggak bisa lompat itu kali selebar itu dia akan lompat Bapak Ibu. Ya, dan ini kenyataan. Coba, ada orang kebakaran, dia tiba-tiba loncatin 2 rumah. Begitu, kok saya bisa ya? Ya, tapi ya itu bisa, saya juga nggak ngerti Bu. Tapi Bapak Ibu, ketika si direktur ini, kita emosi kita terlampau melebihi, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Karena kenapa? Karena ketika emosi terlalu tinggi, maka biasanya dia akan mengunci otak bagian depan. Dan otak bagian depan adalah otak yang berfungsi untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasional. 1 tambah 1 berapa Bapak Ibu? Oke, berarti ini otak depannya masih jalan ya semua. Alhamdulillah. Karena kenapa Bapak Ibu? Nah, apa yang terjadi hubungannya dengan si Bapak ini? Mungkin otak bagian depannya kekunci. Kaget, kepergok, posisinya di lantai 3. Apa yang dilakukan? Loncat. Karena takut kepergok, karena kalau jalan biasa orang udah nunggu ya, mergokin kan malu. Udah ubanan, kelakuan kayak begitu juga masih ya. Loncat, jatuh, terseok-seok. Sampai lapangan, ya nggak tahu mungkin sudah ajal ya, malaikat Israel udah nunggu. Halo, lep, cabut, meninggal. Nah, apakah dengan meninggal kasus selesai? Ini masalah baru lagi. Bagaimana ngomong sama istrinya ya? Waduh, ini lagi satu case yang baru yang sangat sulit. Ketika istrinya tahu, itu pasti psikologinya akan drop, sangat super drop. Selingkuh aja sakit kan Bu? Sekarang lagi tren selingkuhnya sama laki-laki suaminya. Ini saya juga nggak habis pikir.
Dan itu ibu-ibu itu dibuatkan grup khusus WA-nya. Karena untuk curhat segala macam ya. Nah, dari dua kasus ini Bapak Ibu, tidak ada semuanya yang serta-merta menjadi seperti itu. Ke dalam kasus yang Bapak ini adalah kasus biseksual. Salah satu faktor utama hari ini, kenapa orang bisa mengalami orientasi LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Transgender itu orang yang suka operasi, Bu. Kadang-kadang laki-laki dadanya bisa jadi 2 packs ya. Ya, enggak 6 packs Pak, ini 2 packs ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini untuk zaman sekarang itu terjadi karena pornografi. Bahayanya pornografi terlebih pada anak-anak. Karena biasanya orang mengalami perubahan orientasi seksual itu besarnya perubahan itu terjadi pada masa-masa remaja. Karena mungkin dalam masa remaja orang mulai mencari jati diri dia. Saya ini siapa? Saya cowok apa cewek? Ya, saya ini cewek, tapi kenapa saya suka sama cewek lagi? Pergolakan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, pornografi masuk melalui penglihatan kita. Dan saya bukan mengatakan hopeless ya, tidak ada harapan. Tapi kasus ini Bu, sudah terlalu banyak. Kadang-kadang yang bisa nanganinnya jauh lebih sedikit daripada jumlah yang setiap hari korbannya berjatuhan. Mohon maaf dengan segala hormat teman-teman LGBT, kalau saya ngomong gini mungkin dia marah. Saya sudah biasa Bu, hampir disomasi juga. Tapi sih ya nggak apa-apa lah. Dua tanggung sekalian, sekarang saya buka-bukain aja ya. Bapak, saya sebutin namanya nggak apa-apa Ibu ya. Saya udah nggak tutup. Kalau dulu 2 tahun lalu saya masih tutup Bu. Tapi sekarang dia buka-buka ya saya buka-bukaan lagi. Bapak Ibu, kenapa orang hari ini menganggap ini sebagai sesuatu hal yang normal? Jadi, satu kasus pertama bahwa orang punya menjadi seperti ini bukan karena faktor biologis. Ada sebuah penelitian, ini untuk membenarkan. Jadi orang-orang LGBT ini bilang, oh kita itu berbeda dengan orang yang heteroseksual, homoseksual, karena otak kita berbeda. Ini penelitian sekitar tahun 1970-an, namanya si Simon. Jadi dia membandingkan Bapak Ibu, otak orang homoseksual dengan otak yang bukan homoseksual. Apa ditemukan? Rupanya memang beda. Beda Pak, otak orang homoseksual dengan otak yang tidak homoseksual. Ini penelitian si Simon. Dalam sebuah penelitian itu harus diteliti balik. Begitu diteliti balik, rupanya, nah ini dia, ini sebuah kebohongan yang secara sistematis. Mereka kerjanya bagus Bu, saya bilang sama mereka, kamu bagus sekali kerjanya untuk mempropagandakan ini. Jadi yang diambil adalah sampel orang homoseks yang sudah meninggal karena apa? Terkena HIV. Kalau HIV sudah masuk, imun sistem nggak ada, semua penyakit bisa masuk, termasuk ke otak. Bayangkan bertahun-tahun dengan HIV, tentu otaknya menjadi mengecil dalam kasus ini. Dan itu yang dibandingkan. Beda kan Bu? Nah, itulah yang menjadi alasan bagi mereka, iya kita itu beda otak kita dengan otak homoseksual dengan hetero. Tapi yang banyak tidak dikemukakan ke publik adalah bahwa ini sebenarnya memang sudah berbeda. Kalau kita membandingkan apel dengan apel, bukan? Ini apel dengan duren. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Kedua, ini ada satu, saya akan coba jelaskan dengan mudah Bapak Ibu. Mudah-mudahan orang ngerti. Karena kalau saya ngomong ke teman-teman LGBT, udah nggak ngerti Bu. Jadi emosi mereka. Saya juga bingung juga sih. Jadi begini Bapak Ibu. Oke, tapi sebelumnya saya ingin, sebelumnya saya ingin pastikan di sini ada yang punya otak nggak? Ya Bu, bener Bu. Bapak Ibu saya nanya beneran. Bapak Ibu punya otak? Oke, kalau Bapak Ibu punya otak, sekarang saya mau tanya. Ada yang udah pernah lihat otaknya? Lalu gimana Bapak bisa tahu? Logika betul kan? Jadi Bapak ngarang-ngarang atau bagaimana? Google.
Otak Bapak masuk ke Google? Seumur-umur saya baru kali ini orang ada bilang otak saya ada di dalam Google. Waduh, jangan-jangan Google itu sebenarnya dia meng-hire Bapak orang Indonesia ya? Oke. Bapak Ibu, otak manusia itu kita nggak pernah lihat. Saya saking pengen tahunya otak saya, tempo hari di Belgia, Bapak tahu mesin MRI ya? fMRI. MRI itu kan biasa untuk foto tubuh ya? Yang terbaru namanya fMRI. Saya masuk ke dalam sana, sebelum saya scan orang lain, saya scan dulu kepala saya, Bapak Ibu. Karena saya pengen tahu, bener ada nggak sih di balik tempurung saya ini otak? Rupanya ada, alhamdulillah. Bapak Ibu, ini hebatnya otak kita. Dan itu membuat saya sampai geleng-geleng. Waduh, Allah buat tuh keren banget. Dan sampai hari ini belum ada manusia yang bisa mengkloning otak. Pernah dengar namanya artificial intelligence, tapi belum ada yang bisa membuat otak buatan. Otak itu dalam selnya bisa hampir lebih dari 1 miliar Bapak Ibu. Sekali misalkan saya gerakin tangan saya, itu bisa miliaran sel saraf yang aktif pada detik bersamaan. Apa yang terjadi? Nah ini hebatnya. Otak kita itu, sebelumnya biar mudah, karena kan nggak ada gambaran ya Bu, Ibu juga belum lihat otak Ibu, saya ngomongin juga susah, nanti Ibu ngawang-ngawang bayangin yang lain kan. Makanya saya gini, kan ibu-ibu suka belanja. Ibu kalau belanja lebih suka bawa tentengan belanjanya pakai apa? Hah? Plastik atau kertas? Plastik, baik. Dengan plastik, apa ciri khas dari plastik Bapak Ibu? Hah? Apa ya? Elastis. Elastis. Elastis maksudnya apa? Fleksibel. Bisa ditarik ke atas, ke bawah, ke samping. Bapak Ibu, pernah nggak kita ada orang dengar, ih dia tuh kelakuannya kayak gitu banget ya. Ya wajar aja dia udah tua, udah kagak bisa dirubah lagi, udah begitu kelakuannya. Pernah dengar? Atau Bapak yang merasakan seperti itu? Pernah ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, itu sebuah pemikiran di mana otak itu berhenti berkembang sampai orang umur tertentu. Pernah dengar ya? Sekitar 40 kalau saya nggak salah. Pernah dengar semua ya? Tapi Bapak Ibu percaya sama saya. Ini sebuah kesalahan total, besar, yang mengungkung dunia kedokteran di seluruh dunia selama 350 tahun. Rupanya penelitian itu menemukan otak manusia itu kerap berubah fungsi, struktur sampai kita mati. Berarti apa Bapak Ibu? Kalau dia tuh nggak bisa berubah karena udah tua, udah bawaannya kayak gitu. Tidak ada Bapak Ibu. Selalu bisa berubah. Nah, kuncinya di sini. Ini dia. Saya analogi yang simpel saja. Katakan ini misalkan otak saya. Ya, ini contoh. Ini otak depan Bu. Nih, saya kasih irisan lah ya. Oke, ini otak depan. Ini otak belakang. Di sini, di belakang. Jadi makanya jangan kalau kita kesel sama anak, dipukulnya. Tuk. Lu gimana sih? Jangan Pak. Karena otak belakang itu otak yang mengatur penglihatan. Jadi kalau misalkan orang jatuh terbentur ke belakang, biasanya langsung black out kan Bapak Ibu? Karena inilah Allah ciptakan otak di belakang persis untuk mengatur penglihatan. Makanya ketika Ustaz dibilang tadi, bayangkan riset itu ketika saya membayangkan saya pegang gelas, Bapak Ibu, ada di kepala saya kan? Ketika saya megang gelas, apa yang terjadi? Rupanya bagian otak yang aktif itu sama. Jadi hati-hati dengan imajinasi, dengan pornografi. Apa yang anak-anak atau kita semua lihat, itu pasti akan menjadi sebuah visualisasi. Dan itu kalau kerap terus dilakukan, ini akan terus aktif. Menyimpan memori yang kita lihat tadi. Apa yang terjadi kalau itu terus, mungkin kita lihatnya 1, 2, 3 kali, tapi besok-besok setiap hari kita putar lagi itu film. Betul nggak Bapak Ibu? Itu yang terjadi pada orang-orang yang mengalami LGBT melalui pornografi.
Anak itu mungkin lihatnya 1, 2, 3 kali. Ketika diimajinasikan setiap hari, setiap menit, atau bahkan setiap detik Bapak Ibu. Nah ini dia. Katakan orang yang hetero, yang bukan homoseksual. Ini simpelnya misalkan bentuk otaknya tuh begini. Misalkan ya, kotak. Karena Allah sudah membuat setelan pabrik, otak itu bisa berubah kapanpun. Kalau sehari-hari dia melihat adegan pornografi homoseksual atau dia mendengar dari temannya, ketika itu terus diimajinasikan berhubungan dengan seks, itu kalau berhubungan dengan seks itu ada di dalam sini. Jadi kalau kita belah, Bapak Ibu, dibelah, buka kayak buka duren, itu ada yang kecil. Kecil, itu namanya hipotalamus. Itu bahasa kampungnya lah Bu, hipotalamus, tapi nggak usah diingat-ingat ya. Ingat aja H, ya. Hipo. Hipo ini bagian otak yang Allah sudah setel. Mau dia orang Afrika, Indonesia, Amerika, miskin, kaya, punya jabatan, nggak punya jabatan. Kalau hiponya dirusak dikit aja, dia nggak bisa ngerasain lapar, nggak bisa ngerasain haus, dan tidak punya hasrat seksual. Itu kecil, hanya harus pakai mesin itu misalnya. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika homoseksual terus diimajinasikan dalam pikiran seseorang, lambat laun yang tadinya misalkan suka lawan jenis bentuknya seperti ini, lambat laun dia akan berubah, katakan yang homoseksual bentuknya itu seperti ini. Untuk lebih memahaminya, lalu pertanyaannya, kenapa kok dia tuh bisa terus-terusan sih suka sama cowok? Nah, ini di sini. Bapak Ibu, sekali lagi otak itu dibuat fleksibel. Jadi sesulit apapun masalah yang kita punya, sebenarnya Allah itu udah kasih potensi bahwa kamu pasti bisa menghadapi masalah itu. Karena kita akan bisa terus memutar otak kita. Nah, ini yang terjadi. Ketika, ini hebatnya otak kita. Kalau kita misalkan contoh ya, kita naik motor. Baru belajar motor, kira-kira hati-hati nggak Bapak Ibu? Mau belok kanan, ya, pakai sen kan? Lihat spion. Udah naik motor sekali, 2 kali, udah sampai 10 kali, kadang-kadang spionnya dicopotin, langsung belok aja nggak pakai sen. Ya kan? Tapi nggak kecelakaan Bapak Ibu. Pernah terpikir nggak? Kok bisa ya dia melakukan itu udah nggak pakai sen? Kadang joknya dibuka lah setengah, bannya agak dikempesin. Ya nggak mungkin sih bannya ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kok bisa dia melakukan seperti itu dengan hitungan kurang dari 1 detik dia mengambil keputusan itu? Karena kenapa? Ketika dia baru pertama kali belajar naik motor, misalkan bentuknya bulat. Tapi bulatnya masih agak mencong-mencong sedikit lah. Karena kan baru belajar. Oh masih hati-hati tuh. Udah setahun, udah feelingnya sudah dapat. Nah jaringan otak ini yang tadinya bentuknya bulat Bapak Ibu. Ketika dilakukan terus menerus tiap hari, tiap menit naik motor. Akhirnya bentuk jaringan saraf ini menjadi kuat. Istilahnya itu hardwired. Jadi semakin kuat. Makanya ketika orang, dan dia akan terus. Makanya ketika ini sudah menjadi kuat Bapak Ibu, jaringan saraf ini, itulah di saat dimana kita bisa melakukan segala hal secara otomatis. Makan otomatis gak? Bisa, gak harus mikir. Sekalipun itu gelap, kita nyuap, pasti masuknya ke mulut. Ya, ada yang masuk ke hidung? Oke, gak apa-apa Pak, sekali-sekali juga gak apa-apa. Kenapa terpikir gak? Lagi makan, aduh mati lampu. Ya kalau lapar sih makan aja, masuk ke mulutnya kan. Karena terpikir gak? Kok bisa kita gak ada cahaya tapi tetap masuk ke mulut kita? Satu penjelasannya, karena jaringan saraf untuk ngebantu kita makan, bawa motor, itu sudah terbentuk. Itu kan hebatnya Allah, kerennya ngasih rezeki ke kita. Jadi rezeki gak harus selama uang. Bapak. Punya jaringan, bayangkan berapa aktivitas yang kita punya sudah hidup puluhan tahun. Udah gak tahu gitu ya. Puluhan juta aktivitas. Berarti ada puluhan juta sel saraf yang sudah terbentuk sangat kuat di otak kita. Sehingga kita bisa melakukan secara hal otomatis. Dan itu yang terjadi pada orang-orang LGBT. Orang ada yang tahu dia sakit, ada yang nggak tahu kalau dia itu sebenarnya sakit. Nah yang susah adalah dia nggak tahu kalau dia itu lagi sakit. Nah pada orang-orang LGBT, ketika ini mulai terbentuk misalkan dia suka sesama jenis,
Ya kalau misalkan baru 1, 2, 3 kali masih oke. Tapi ketika terus menerus dilakukan Bapak Ibu, ini akan seperti ini. Akan menguat bentuknya. Dan ketika ini sudah menguat Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau mereka lagi ngumpul, aduh gila itu keren banget cowok ya. Padahal yang ngomong cowok. Ya. Teman-teman LGBT mohon jangan somasi saya lah. Saya hanya mengungkapkan apa yang terjadi ya. Bapak Ibu, jadi sebenarnya kalau sesuatu ini terbentuk dari yang nggak ada, ini betul nggak? Kan tadinya bentuknya nggak ada segitiga Bapak Ibu. Jadi ada kan? Pertanyaan saya, kadang-kadang misalkan itu bisa nggak sih dia dibalikin jadi orang normal lagi suka sama jenis? Bisa nggak? Kenapa? Kenapa? Persis. Alhamdulillah kita punya ribuan neurolog di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa. Bisa dan bisa. Cuma banyak Bapak Ibu orang yang punya orientasi seksnya itu tadinya homoseksual menjadi heteroseksual. Cuma masalahnya tidak pernah diekspos ke media. Yang selalu diekspos ke media adalah yang aktivis LGBT. Seolah-olah sehingga masyarakat di brainwash, hey, coba saya ambil sampel random ya, anak-anak aja. Atau anak-anak remaja, menurut kamu gimana sih LGBT? Itu nggak apa-apa lagi, itu memang udah lifestyle-nya dia dari sananya gitu. Dia bahagia kok dengan itu juga. Bapak Ibu, ini bukan masalah bahagia enggaknya. Ini satu hal. Penyakit ini adalah sebuah penyakit yang menular. Mereka marah, ini pasti marah banget nih teman-teman LGBT, mohon maaf ya saya bilang gini. Bapak Ibu, menular bukan secara biologis. Menular secara sosiologis, secara psikologis dan secara sosial. Bapak Ibu kalau nggak percaya, misalkan di sini nih ada yang ikut asosiasi gay muslim, ada Bapak Ibu, benar saya nggak bohong. Ya yang ke Jogja aja itu coba aja pesantren gay, isinya semua yang satu jenis. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika hampir ya di semua komunitas ini yang saya temukan, ketika ini ada anak nih sendiri, mereka punya komunitas. Di approach anak ini, dideketin, entah ada yang satu, kamu main yuk sama saya, ayo main. Awalnya main-main biasa, tapi karena manusia, cara belajar manusia yang Allah kasih pertama adalah dengan cara mengobservasi. Coba lihat anak kecil, nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu banyak diceramahin. Lakukan apa yang di depan mata anak, itu pasti dicontoh. Apakah itu hilang? Enggak. Proses belajar seperti itu terus terbawa sampai orang itu dewasa. Ketika masuk dalam lingkungan seperti itu, orang akan mengobservasi. Seperti saya bilang tadi, apa yang kita imajinasikan itu mengaktifkan otak bagian yang sama sebagaimana kita melakukannya. Kalau bergaul dengan orang-orang yang punya orientasi homoseksual, itu hari-hari yang dia tampilkan, dia observasi, besar kemungkinan otaknya mulai berubah seolah-olah dia merasa bagian dari itu. Percaya Bapak Ibu sama saya, ini bukan faktor biologis. Ini karena faktor lingkungan. Memang kenapa kalau faktor biologis? Kalau itu disebut faktor biologis, itu udah setelan dari Allah. Enggak mungkin logikanya. Ya kalau dari perspektif agama, tidak mungkin Allah mengazab kaum Lut karena kalau perilaku itu tidak menyimpang. Ya simpelnya begini. Coba bayangkan kalau semua orang sama jenis, habis dunia ini Bapak Ibu. Nggak ada anak kecil, nggak ada yang nerusin lagi kehidupan ini. Secara akal sehat ya Bapak Ibu. Jadi, ini bukan sebagai bawaan lahir. Tapi ini sebagai sebuah penyakit mental. Sekarang oke. Saya coba satu lagi Bapak. Mohon maaf kalau kelamaan, tapi ini ada satu hal yang penting yang saya coba sampaikan. Kalau orang sebut ini penyakit mental, lalu dia bilang, kata siapa penyakit? Saya nggak sakit kok, saya nggak ganggu kamu, saya nggak nyakitin kamu. Gimana Bapak Ibu jawabnya? Gimana? Kak, ini tuh sakit loh. Terus dia, mana gue sakit? Gue nggak sakit kok. Tuh, saya tetap kerja,
Saya tetap ke masjid, saya tetap azan, saya tetap baca Quran. Mana sakitnya? Oh mungkin kamu yang sakit kali, nuduh-nuduh orang sakit. Bapak Ibu, ini dilakukan mereka secara sistematis. Oke, Bapak Ibu ada yang lihat Ade Armando nggak? ILC terakhir. Waktu berapa minggu lalu ya? Di ILC. Ade Armando pegang apa itu? Di buku ini tidak ada homoseksual itu ditulis. Saya bilang, Ade Armando mohon deh kalau lu nggak belajar psikologi jangan ngomong deh. Menyesatkan umat. Karena kenapa? Bapak Ibu, buku itu di Indonesia, kalau Bapak jadi psikolog, dari psikiater, itu ada buku kayak Al-Qur'annya psikolog dan psikiater. Jadi semua jenis-jenis masalah, katakan, oh saya itu mengalami depresi. Depresi penyakit bukan? Taunya? Karena di buku itu, buku referensinya psikolog psikiater, itu tertulis depresi. Apapun yang tertulis di buku itu pasti dikategorikan sebagai sebuah penyakit jiwa. Lalu apakah ada kata homoseksual di sana? Tidak ada. Itulah kenapa yang mereka bilang, itu tuh bukan penyakit jiwa. Karena nggak ada di buku ini. Nama bukunya itu Pak DSM. Ya namanya diagnostik statistical manual. Jadi manual untuk mendiagnosa. Tidak ada di buku ini Bapak Ibu. Nggak ada. Mau sampai tua sampai buta cari di buku ini nggak akan ada kata homoseksual. Berarti itu bukan penyakit. Nah cuma Bapak Ibu, di Indonesia itu banyak orang tidak tahu dan tidak diajarkan dalam dunia psikologi, termasuk dalam dunia pendidikan psikologi, bahwa DSM ini Bapak Ibu, DSM ini nggak akan ada di mata kuliah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau yang belajar psikologi kesini aja Bu, cepat. Karena ini nggak akan pernah diajarin selama 4 tahun sampai kuliah S2 juga nggak diajarin. Ini cuma saya aja yang buka-bukain di sini Bu. Apa yang terjadi Bu? Di buku DSM ini Pak, itu kerap direvisi. Yang merevisi siapa? Biasanya yang para expert-expert. Nah, kenapa sih kok saya ngomong revisi? Di sini letak kunci awal utamanya. Ketika tahun 1960-an, ketika gerakan feminisme di US, di Amerika itu mulai bergerak sangat cepat. Berimbas bahwa saya pengen punya kesetaraan gender. Saya homoseksual itu harus dianggap gender. Jadi kalau Bapak Ibu nge-apply minta visa ke Kanada, ditanya gendernya apa? Ya. Male, female, atau apa lagi? Others ya. Sebut others ya. Ya sekitar gitulah ya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Singkat cerita, DSM ini sejarahnya ini dibuatan US dan Indonesia mengadopsi ini. Jadi tidak selamanya apa yang diadopsi oleh psikolog-psikolog Indonesia sesuatu hal yang positif. Karena nggak selamanya di barat itu suatu hal yang positif. Karena mereka berbasiskan kebebasan seksual. Dulu kalau Bapak Ibu lihat, saya masih ada dokumennya, sekitar 1978 saya nggak salah. Sebelum 1978, lihat DSM 1, 2, itu ada di buku itu Bapak Ibu. Kata homoseksual sebagai penyakit mental. Orang awam boleh buka, cari buku DSM yang versi 1, 2. Itu tertulis jelas. Penyakit, bahwa homoseksual ada sebagai penyakit mental. Lalu kok kenapa bisa nggak ada? Nah ini dia. Dan tidak pernah diajarkan ke calon-calon psikolog di Indonesia. Bapak Ibu, pada saat revisi itu, dikumpulinlah beberapa orang expert. Lalu dia bilang begini, oke, jadi si komite yang expert ini, dia akan mengemukakan ide-idenya. Oh iya. Setelah dia rapat, dia membuat keputusan bahwa homoseks itu harus diangkat, bukan lagi dianggap sebagai sebuah penyakit mental dalam edisi selanjutnya. Mereka setuju Bapak Ibu. Disitulah momen ketika kata homoseksual diangkat dari buku ini. Dan itu berlanjut sampai sekarang, sampai mencetak psikolog-psikolog Indonesia. Dan ini sejarah yang nggak ditahu orang. Ketika komite ini mengesahkan Bapak Ibu,
saya lupa jumlah itu, kalau nggak salah itu sekitar 10 orang, kalau saya nggak salah. Dari 10 orang komite expert ini, mereka setuju bahwa homoseks itu bukan sebagai penyakit mental dalam dunia psikologi. Apa yang terjadi? 4 orang dari komite langsung deklarasi, we are gays. Dan ini yang tidak pernah diajarkan ke semua calon psikolog, even psikolog di Indonesia. Mereka nggak tahu. Makanya ketika Ade Armando itu bilang gitu, menurut hemat saya dia nggak ngerti. Dan dia juga bukan orang psikologi. Dan ini yang saya maksud menyesatkan umat. Ini yang terjadi banyak di negeri ini. Orang nggak punya ilmu tapi asal ngomong. Dan bayangkan ketika banyak orang tua mengadopsi, oh berarti anak saya kayak gitu, nggak apa-apa. Bu, ini efeknya akan banyak, akan super banyak. Dan itu yang terus terjadi. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya saudara, punya anak yang mulai punya orientasi seperti itu, saya cuma pesan satu. Jangan bawa asal psikolog. Ibu salah bawa psikolog, kenapa anak ibu? Ini anak saya mulai kayaknya suka sama cowok atau dia sama-sama cewek jadi suka. Kalau salah ke bawa psikolog, apa jawabannya? Ibu nggak apa-apa, itu normal. Tapi anak saya galau, nggak apa-apa karena dia cuma merasa minoritas saja. Ibu pulang aja. Kalau besok-besok anak ibu makin galau, datang aja ke saya bimbing bagaimana menjadi gay lesbian sejati. Pak ini benar, saya nggak bohong. Itu yang terjadi di negeri ini Bapak Ibu. Ada yang pernah datang ke psikolog model seperti ini? Nggak ada? Mau? Ibu, itu yang terjadi di negeri ini. Jadi singkat cerita, mungkin saya sudah mohon maaf saya terlalu lama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ambil dari perspektif otak kita, kalau dikatakan orang itu bisa berubah menjadi heteroseksual atau enggak? Bisa. Bisa, karena Allah sudah setel itu bisa. Nah lagi-lagi kenapa dia bisa menjadi rusak? Ya karena mungkin perilaku kita. Bapak Ibu, akhirnya saya baru ngeh tempo hari. Bapak Ibu pernah, katakanlah ini ada yang masa lalunya kelam di sini? Ya nggak usah dibilang Pak, saya bisa lihat muka-mukanya. Nggak ada yang bercanda. Ada orang yang mabuk, ada yang suka dugem, sampai tua pun masih doyan aja dugem ya. Masih judi, segala macam ya. And then terus semua. Bapak Ibu, dalam agama kita, hal-hal yang fahisyah itu dilarang. Yang mungkar dirayang. Kalau bertahun-tahun kita melakukan kemungkaran, Bapak saya bisa pastikan otak itu akan membentuk ini, jaringan saraf yang paten untuk melakukan judi, dengan segala macam. Makanya kalau orang yang baru mulai belajar judi kadang, aduh takut masangnya berapa ya. Tapi kalau udah tahunan, nih gue pasang deh. Feelingnya udah dapet Bapak Ibu. Ya karena otak dibentuk seperti itu. Ya, tapi apakah bisa dibalikan? Di situ saya baru ngeh Bapak Ibu. Mungkin kita pernah dengar surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, kamu tuh tobat, bener-bener tobatnya. Sekarang saya tanya, saya sampai sini dulu. Kalau orang tobat nih, orang main judi, orang suka sesama jenis, apalagi orang suka mabuk-mabukan. Kalau disuruh tobat, kira-kira apa yang harus berubah Bapak Ibu? Coba dari contoh homoseks, kalau dia tobat menjadi apa? Menjadi lebih hebat homoseksnya? Enggak ya? Oke, menjadi apa kira-kira? Menjadi heteroseksual misalkan, normal. Yang tadi suka mabuk-mabukan, jangan mabuk-mabukan lagi. Yang suka judi, tidak ada judi lagi. Perubahan perilaku enggak Bapak Ibu? Konsep yang sudah kita pelajarin, ketika perilaku ini mulai kita bentuk, oh mungkin untuk dia mulai nggak mabuk-mabukan bentuknya seperti ini jaringan sarafnya. Baru nih, tapi masih agak mencong-mencong. Begitu dia mulai belajar menjadi heteroseksual setelah diterapi, mungkin bentuknya jadi seperti ini. Tapi masih agak mencong-mencong dikit. Tapi ketika ini dibiasakan terus-menerus, percaya sama saya Bapak Ibu. Dia akan membentuk jaringan otak yang permanen, kurang lebih, hardwired seperti ini. Sehingga nanti dia akan otomatis. Oke,
Saya akan suka dengan lawan jenis lagi. Saya nggak akan lagi pegang mabuk-mabukan. Nah, makanya kita disuruh bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kenapa? Kalau ini sudah terbentuk, untuk menguatkan supaya ini jadi lebih permanen, misalkan dia nggak mabuk-mabukan, maka bergaulah dengan orang-orang yang benar. Karena kenapa? Ketika bergaul dengan orang-orang yang benar, dia nggak mabuk-mabukan, pada dasarnya dia menguatkan jaringan sistem saraf yang dia bentuk tadi. Itulah hikmahnya kenapa orang disuruh tobat. Orang disuruh berubah perilaku, merubah jaringan sistem saraf di otak kita. Dan itu yang saya baru makanya Islam itu bilang konsepnya sesuai fitrah. Ya Allah nyiptain otak kita, fitrahnya begitu. Makanya kembalilah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan mungkin sekian Bapak Ibu, karena waktu tidak semua case saya bisa, saya pengen sekali dengan case yang agak lebih mendalam mungkin di kesempatan, atau mungkin dengan tanya jawab, saya senang sekali, atau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman pernah menjadi ex-gay atau ex-lesbian atau ex-bisexual, ya mungkin bisa share Bapak Ibu, tapi mungkin biasanya jarang sih yang mau share. Tapi Bapak Ibu, saya cuma tekankan pada akhirnya adalah bahwa homoseksual bukan bawaan lahir. Bukan karena Allah menciptakan, tapi karena perilaku manusia yang menyimpang, dan itu banyak jumlahnya, dan itulah yang mempengaruhi masyarakat. Yang saya takutkan Bapak Ibu, akhirnya saya tutup dengan case ini. Waktu saya di Toronto, itu ada event besar yang dinanti-nanti para LGBT seluruh dunia. Jadi itu parade gay terbesar di dunia. Bapak Ibu kalau mau datang sekitar bulan Juni datang deh. Itu Bapak Ibu, semua fotografer dunia itu udah nunggu 2 jam sebelumnya harus sudah masang tripod. Kalau nggak dapat tempat. Jadi di Toronto itu sekitar bulan Juni itu namanya parade gay. Itu akan dibuka oleh wali kota Bapak Ibu. Mereka nanti satu truk pertama, truknya dibuka ya nggak ada ininya. Truk pertama dengan tema kamar mandi. Itu cowok-cowok, dia bawa showernya, mandi. Tapi cowok-cowok lagi Bapak Ibu. Terus cewek-cewek datang lagi, lesbian. Terus yang biseks. Dan itu dinanti-nanti masyarakat Bapak Ibu. Dan saya ngeri, itulah mengapa mereka sangat getol sekali pengen menggolkan undang-undang perkawinan sesama jenis di DPR. Yang saya takutkan Bapak Ibu, begitu itu sah, Sudirman Tamrin mereka parade gay seperti yang pernah saya lihat di Toronto. Aduh saya nggak kebayang Bapak Ibu. Dan akhirnya karena mereka punya suntikan dana besar. Suntikan dananya dari luar negeri, uangnya besar. Oleh karena itu, kalau mungkin kita nggak punya uang, proteksi yang terpenting adalah dari keluarga kita. Mulai hari ini, jangan loskan anak-anak kita dengan gadget. Karena gadget itu menjadi gerbang utama anak-anak kita, anak-anak remaja kita mempunyai orientasi seks sesama jenis. Mereka bohong. Dengan segala hormat, saya bukan menyudutkan mereka. Kita itu nggak pengaruhin orang. Kita kalau jadi gay, lesbian, ya udah kita diri kita sendiri. Nggak ada Bu. Seorang manusia punya orientasi seks, hasrat seksual harus ditumpahkan. Sekalipun dia gay, ditumpahkannya kemana? Harus cari gay lagi Bapak Ibu. Makanya ada kasus-kasus kemarin banyak ya. Di Facebook, grupnya itu. Ya mereka merekrut anak-anak kita. Dan terakhir, ini benar-benar terakhir Bapak Ibu. Ustaz Adi udah ngasih kode ke saya. Oke, ini benar-benar terakhir. Benar Bu, gak bohong saya. Ada ini penelitian terbaru di 2015. Kanker banyak. Tapi kanker yang jarang banget Bapak Ibu jumlahnya 1-3% meningkatnya. Ya. Itu mohon maaf banget ini. Kalau bisa nggak rekam jangan rekam. Itu kanker yang terjadi di anal Bapak Ibu. Di bagian belakang. Tempat kita buang air besar. Kanker Bapak Ibu di situ. 70-80% itu ditemukan pada orang yang pasangan homoseksual. Ini saya nggak bohong ya, kalau mau tuntut saya nggak apa-apa, tuntut aja nanti saya kasih bukti penelitiannya. Dan yang lebih miris lagi saya baca, 80% ditemuin pada negara berkembang. Indonesia berkembang atau sudah berkembang atau mulai berkembang atau nggak berkembang? Ya, jadi Bapak Ibu,
tolong jaga anak kita, jaga keluarga kita, jangan sampai mereka terinfeksi orientasi seksual yang salah. Dengan segala hormat, saya mohon maaf, terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair untuk sahabat kita semua. Mas Ihsan Gumilar, saya 15 tahun baru berjumpa lagi. Jadi kami berpisah tahun 2003. Ya, 2003 saya kemudian belajar, beliau belajar, kadang kita kontak-kontak dan setelah 15 tahun ini malam kami pertama bertemu. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan pada malam ini. Dan kita sebetulnya juga punya komunikasi untuk bisa menulis bersama-sama terkait dengan sinergitas pengetahuan yang kita sama-sama dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, saya harus buktikan pada Anda bahwa hanya Al-Qur'an sampai hari ini yang menerangkan tentang asal mula apa yang tadi kita bahas. Isyarat penyimpangannya dibuktikan lewat pengetahuan. Kalau Anda baca tadi dan amati dari uraian yang saya sampaikan, terkhusus penafsiran tadi dari awal sampai ke surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81, ya, walutan idh qala liqaumi, walutan bukan idh qala Lut, walutan idh qala liqaumi. Dan kami buka kisah Nabi Lut ketika mengingatkan pada kaumnya. Perhatikan teman-teman sekalian, saya mau sambungkan pada yang terakhir dan 5 menit ini saya akhiri. Saya ingin buktikan pada dunia hanya Al-Qur'an memberikan solusi yang terbaik. Kita malam ini bukan ingin menampilkan dan menghujat, menyingkirkan, menyungkurkan seseorang, bukan. Tapi tema kita memberikan solusi. Perhatikan baik-baik. Masih ingat tadi ketika penyimpangan tadi disebutkan gejalanya di Quran surah 7 ayat 80 tadi disebutkan dengan istilah apa? Fahisyah. Dan saya terangkan sumber penyimpangannya dari apa? Dari sumber informasi syahwat yang nampak dari penglihatan yang salah, pendengaran yang keliru, pikiran yang salah. Tafsirannya sejelas tadi disampaikan sampai beliau mengutip kembali artikel yang pernah beliau tulis 14 Februari tahun 2006 yang kemudian disampaikan dengan penelitian seorang Polandia bernama Jerzy Konowski, ya, yang mengungkapkan bahwa otak itu punya komando untuk mengatur fleksibilitasnya. Beliau pernah menulis di Republika, cari artikelnya 14 Februari tahun 2016. Ya, itu tadi sebagian diungkapkannya lagi, tapi yang paling menarik adalah lihat baik-baik. Jama' dari kata fahisha disebut dengan fahsya namanya. Fahisha jamanya fahsya. Fahsya. Perhatikan baik-baik. Fokus. Jamaknya fahsya. Yang paling menarik adalah ketika seseorang diminta berubah oleh Quran untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Saya sangat senang ketika kawan kami mengutip. Ya, pesantrennya masih ada di sini, alhamdulillah, dan akan terus kita kembangkan. Ya, lihat baik-baik. Tadi dikutip Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Baik, dari 6 sampai 8. Di ayat 8-nya tadi dikutip, ya hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah Anda kepada Allah tapi yang serius, taubat yang sebenar-benarnya, yang sungguh-sungguh. Sekarang lihat baik-baik ya. Saya berikan Anda satu kasus contoh saja. Umar bin Khattab, Anda kenal? Struktur otaknya semakin malam semakin berubah ini. Nggak tahu mencongnya kemana ini. Gara-gara uraian tadi agak lagi berubah ya. Oke, malam ini saya tidak tahu struktur otak ibu-ibu seperti apa dia. Ya, tadi ada yang spionnya dicopot macam-macam, sekarang ada yang beda. Ada yang sennya ke kanan, beloknya ke kiri dia. Maafkan saya Bu ya. Saya pernah disetiri ada ta'lim. Kemudian di depan dia lihat ibu-ibu, dia berdoa. Kamu doa apa? Saya berdoa, Ustaz, ya Allah, mohon selamatkan saya dari ibu-ibu di depan ini yang sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Allahu Akbar. Ambil sini. Umar bin Khattab tercatat dalam sejarah dan ini jadi hikmah di kemudian. Perhatikan, ketika seseorang berubah jadi orang baik, maka keburukannya akan dilupakan oleh orang, ditutup oleh Allah. Karena janji Quran, yukaffir anhum sayyi'atihim, ditutup semua kebaikan, dihapus. Ya, keburukannya dihapuskan keseluruhan. Dan yang buruk ini bukan jadi gibah, tapi berubah jadi hikmah. Di pelajaran. Umar bin Khattab, seorang sahabat mulia. Sahabat Nabi, hidup bersama Nabi, dikuburkan di samping Nabi, dan dikenang sebagai orang paling jenius. Bahkan orang liberal bernama Toha Hussein, pemikir luar biasa dari Mesir, sangat liberal, itu mengagumi Umar bin Khattab sampai menuliskan satu buku, menyoal atau mengaktifkan, mengistimewakan kejeniusan Umar. Beliau tulis judul bukunya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. Teman-teman, beliau itu dalam sehari mabuk 5 kali, paling minimal. Sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam, mabuk 5 kali dalam sehari.
matsnya luar biasa. Kalau ingin kenal kerasnya Omar, datang antum ke Mekah, lihat Jabal Qubais yang sekarang ada istana raja, itu hampir tiap hari beliau naik ke sana, itu gatal tangannya kalau nggak pukul orang. Dia akan katakan, "Hei, yang berani dengan ketemu di bukit anu, datang ke sana, tapi pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama, Umar." Silahkan cek. Ya, kerabatnya dia pukul ketika mendengar bacaan dari Al-Quran. Tapi kemudian dia takluk di situ. Pelan-pelan teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Kebiasaan yang kurang baik tadi disebutkan, ada mabuk, ada keras, ada tipikal macam-macam. Tiba-tiba turun Al-Quran, menyentuh jiwanya, meminta dia bertobat. Tapi yang mau saya teruskan, ini belum solusi sepenuhnya. Tobat saja itu belum solusi sepenuhnya. Tobat itu hanya mengalihkan kebiasaan, menutup pintu keburukan untuk bertekad berubah menjadi lebih baik. Makanya ketika orang bertobat, akui ini salah, sesali ini semua, berjanji meninggalkan, tapi ditinggalkan saja tidak cukup karena dia mesti punya kebiasaan baru untuk mengganti dengan kebiasaan lama. Maka perhatikan baik-baik. Ketika Allah ingin menutup semua pintu fahisyah di muka bumi ini, kata Allah, cuma ada dua sumber keburukan. Satu, fahisyah jamaknya fahsya. Kedua, mungkar. Mungkar itu nggak ada kalimat jamaknya. Jam'ul jama'. Begitu disebutkan mungkar-mungkar. Kadang disifati dengan alif dan ta di ujung untuk menunjukkan dahsyatnya akibatnya. Makanya ketika fahsya, itu disandingkan dengan mungkar, mungkarnya nggak dijamakkan. Fahsya, mungkar. Fahsya keburukan yang muncul dari syahwat, mungkar keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Ya, kalau fahsya tadi, maaf, pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Kalau mungkar, mencuri, berbohong, korupsi, kolusi, berselisih, maaf ya, membunuh, merampok itu mungkar. Mungkar. Perhatikan baik-baik. Ketika ini ingin dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, tipikal yang kurang baik tadi dan jahil. Amalan pertama apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan mereka dari perbuatan yang tidak baik? Fahsyanya dibuang, mungkarnya dihilangkan. Dan yang paling komplit komunitas yang menghimpun fahsya dan mungkar, jahiliyah. Silahkan cek. Bukankah zaman jahiliyah ada tukeran istri? Saya bosan dengan istri Anda. Malam besok gantian yuk, gantian. Bisa kejadian, jahiliyah. Fahsyanya ada, mungkarnya tak terlukiskan. Maboknya luar biasa. Jadi kalau ada orang mabok sekarang, Anda telat, ketinggalan. Dan kalau nggak tobat, Anda pun telat. Telat, jangan bersaing dengan orang jahiliyah, nggak akan menang. Nggak akan menang. Tapi turun Al-Quran, begitu diturunkan perintah, pertama kali perintah untuk berubah, turunlah kemudian perintah salat. Lewat peristiwa Isra Mi'raj itu. Turunkan perintah salat, diminta berubah. Dari yang ini, ayo salat, salat, salat. Yang paling menarik turun ayat, Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Silahkan pelajari keterangan dalam yang tercantum dalam Al-Quran. Alkitab. Wa aqimis salah. Lalu tunaikan salat. Innas salata tanha anil fahsya munkar. Latihan pertama kali untuk merubah seseorang jadi lebih baik, Allah turunkan satu ibadah membuat lebih baik, namanya salat. Dan hebatnya, ini waktunya kalau masih panjang, kita bisa ukir dengan sangat dalam. Bukankah amalan terpenting dalam salat salah satunya sujud? Sujud. Bukankah dalam sujud kemudian darah dipompa sekencang-kencangnya oleh jantung? Masuk ke dalam otak, otak mana yang kemudian paling berpengaruh dalam sujud kita? Otak bagian depan, dikumpulkan bagian belakang, memberikan ketenangan sampai dengan tumanina. Dan perhatikan baik-baik, ketika seseorang sholatnya benar, memahami apa yang dia baca, berubah dia dari keadaan yang paling buruk, tinggalkan fahsyanya, jauhi mungkarnya. Kalau Anda pelajari bahasan fikih sholat yang kami uraikan, Anda buka Akhir TV, pelajari bab fikih sholat yang saya terangkan sampai ke hikmah-hikmahnya. Demi Allah saya katakan, itu yang bisa merubah Umar dari pencela jadi pecinta, dari pemukul jadi perangkul. Itu yang bisa merubah kemudian sahabat-sahabat yang lain yang dikenal sebagai buruk. Abu Dzar Al-Ghifari, itu tinggal di lingkungan seorang perompak. Masanya begitu kelam, tiba-tiba berubah jadi orang yang paling baik. Silahkan cek oleh Anda semuanya. Jadi saya katakan malam ini, pada saudara-saudara kita, sebangsa setanah air khususnya, yang barangkali punya kecenderungan pembahasan yang kita bahas pada malam ini, apakah LGBT atau semisalnya, saya katakan pada Anda, Allah sayang dengan Anda. Karena itulah malam ini Allah izinkan acara ini hadir untuk menyentuh Anda kembali kepada fitrah Anda sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak teman-teman kita untuk tidak mencela, tapi kita cela perbuatannya bukan cela orangnya. Kita ajak ayo kembali, ayo berubah, kita bimbing untuk bertobat dan insya Allah ketika mendekat dengan amalan-amalan Islam, dengan itu semua akan ada solusi dalam kehidupan kita semuanya. Demikian yang kita bisa sampaikan pada malam ini. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. La'fu minkum. Berita baiknya insyaallah ini saya bersama nanti
sahabat kami Man Ihsan. Mudah-mudahan bisa kita tuliskan dan jadi buku nanti yang jadi bacaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.